Sebelum kita masuk ke inti kegiatan, Kang Gugum akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kita ini. Silakan, Kang. Baik, Bu Yet, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Ibu Bapak sekalian, di hari Ahad pekan ini kita hari kedua. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita senantiasa ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Serta tak lupa bersalawat kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad yang sama-sama kita hormati, Kang Dero yang sudah hadir, trainer kita ini nanti akan membimbing dalam penyusunan RPP Deep Learning dengan menggunakan AI. Bapak sekalian, terima kasih banyak saya ucapkan hari ini yang sudah hadir maupun yang sedang OTW hadir, baik yang hadir di rumah masing-masing maupun yang sedang dalam perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang dalam perjalanan menuju kampungnya masing-masing diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halamannya. Bagi Bapak Ibu yang belum mudik ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa mudik, bisa ketemu dengan baraya sadulur sadayana gitu ya, kata orang Sunda mah, bisa kumpul ngariung dengan keluarga tercinta di kampung halamannya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas investasi yang sudah diinvestasikan kepada IGI Kabupaten Bogor khususnya. Mudah-mudahan investasi ini menjadi sebuah semangat ya untuk kita semuanya terus bisa berkembang mengembangkan organisasi keprofesian menuju organisasi yang profesional ke depannya. Karena bentuk dukungan itu akan menjadikan kita ya semuanya bisa bergerak, bisa maju, mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh kita masing-masing guru. Khususnya umumnya bagaimana kita sebagai guru terus belajar. Karena belajar itu bukan hanya milik guru tentunya juga ya Ibu sekalian, tapi bagaimana belajar ini menjadikan suatu kebutuhan untuk kita bisa terus mengembangkan ide-ide kreatif, khususnya ide kreatif yang akan kita kembangkan di kelasnya masing-masing. Bapak sekalian, untuk sertifikat bentuk dari kegiatan yang sudah kita laksanakan ya. Nanti setelah kegiatan ini selesai, kita akan distribusikan ya, kita akan share di grup. Jadi setelah kegiatan ini selesai, diharapkan tidak keluar grup dulu, ya bisa berbincang-bincang dengan guru yang lain. Dan tentunya nanti dari Kang Dero akan bukan memberikan tugas, tapi bagaimana hasil kerja nyata kita 2 hari ini berbentuk RPP yang nantinya bisa berbagi RPP yang sudah kita susun untuk semua anggota grup, khususnya umumnya mudah-mudahan nanti bisa didistribusikan ke guru-guru yang lain di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini sampai dengan jam 12 nanti kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa dulu. Bagi yang muslim nanti saya pimpin, bagi yang non muslim silakan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Al-hadiniyah walikulli niyatin sholihah ila hadratin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita bacakan menjadi sebuah wasilah diberikannya kemudahan, keberkahan dalam kegiatan kita hari ini. Apalagi di tanggal 23 menuju Hari Raya Idul Fitri, dari saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin Ibu Bapak sekalian ya. Apabila dalam kegiatan-kegiatan hari ini dan sebelum-sebelumnya ada salah kata dari saya pribadi khususnya,
umumnya dari pengurus IGI Kabupaten Bogor, saya mengucapkan mohon maaf dan lahir dan batin dan selamat berhari raya. Mudah-mudahan hari raya kita puasa yang kita sudah laksanakan selama sebulan penuh mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada fitri, kepada kesucian di tanggal 1 Syawal nanti. Dan mudah-mudahan di tanggal 1 Syawal nanti, di tanggal 2-nya kita bisa melaksanakan puasa Syawal atau nyawalan ya 6 hari. Karena kita tahu ya ketika puasa kita lanjutkan dengan 6 hari itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Selamat belajar Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Bu Jayet. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bu Jayet. Oh ya, maaf tadi lupa saya. Enggak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut segera dengan paparan hari ini yang akan disampaikan oleh Kang Dero tentang bagaimana implementasi deep learning dalam RPP yang akan kita buat untuk anak-anak dan tinggi kelas. Maka silakan Kang. Baik, terima kasih Bu Yayet. Suara saya jelas Bu? Teman-teman semua Kang. jelas? Jelas ya, bagus ya. Jelas. Oke. Baik, saya pin dulu sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes ya. Kang Dero. Yes. Alhamdulillah. Bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini cerah alhamdulillah Bapak dan Ibu di Bogor, Kang Gugum, Bu Yayat ya. Dan mudah-mudahan di tempat Bapak dan Ibu juga di seluruh Indonesia hari ini dalam keadaan cerah. Jadi kita terus bersyukur atas kuota detak dan detik kehidupan yang Allah hadirkan untuk kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melantunkan salawat secara terus menerus. Semoga kita senantiasa istiqomah menjadi orang-orang yang senantiasa tegar gitu ya untuk berjuang di jalan kebaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Oh ya, ini yang saya hormati Pak Ketua ya, Kang Gugum. Sehat Kang Gugum? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan itikafnya lancar ini ya. Kang Gugum, kemudian Bu Yayet, nuhun Bu Yayet sehat ya. Alhamdulillah baik. Bapak Ibu semuanya hari ini dalam keadaan sehat. Boleh berikan reaction 1 jempol saja Bapak dan Ibu diterbangkan untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua ya terima kasih atas jempol-jempol kerennya yang sudah diterbangkan. Kita sebenarnya masih menunggu ya ada 100 lebih para peserta, tapi hasil polling hari ini ternyata memang tidak semua bisa hadir. Dan kenapa saya majukan? Yang pertama kondisi teknis mungkin ya seperti kemarin di jam 1 menjelang jam 2, jam 3 menjelang sore kondisinya biasanya hujan. Kemudian teknis juga, alhamdulillah hari ini kita majukan dan ternyata teman-teman bisa hadir di room ini untuk memulai aktivitas kebaikan kita di hari kedua ini. Meskipun tadi sudah berdoa, saya ingin mengawali lagi, mari sama-sama yang muslim, kita membacakan basmalah untuk memulai aktivitas kegiatan hari ini dan yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala ibadah kebaikan kita di hari ini ngabuburit asik ya, selain dapat ilmu juga dapat pahala tentunya. Baik, saya akan mulai seperti biasa. Ke pasar pagi membeli jamu. Nah, Cakep. jamu segar hilangkan dahaga. Nah, Cakep. mari belajar tak kenal waktu, ilmu deep learning jadi cahaya. Nah, ini adalah pantun pertama. Sekarang saya mau jalan-jalan ke sebuah kota, Bapak dan Ibu di Jawa Tengah. Ke kota Pekalongan membeli batik. Cakep. Cakep.
batik pesisir penuh warna. Nah, Cakep. mari berkarya dengan hati yang baik. RPP Deep Learning AI buka jendela dunia. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau AI dengan prompt yang canggih begitu, yang tepat, itu dia bisa ya memfasilitasi kita untuk membuat pantun sehebat ini. Baik, Kang Gugum, ini masih banyak yang ketok-ketok pintu. Nanti mohon dibantu ya agar bisa teman-teman kita bergabung. Siap, Bapak dan Ibu yang siap untuk memulai. Hari ini kita akan ke teknis ya. Kalau kemarin kita teoritis, hari ini sedikit teorinya, tapi akan lebih kepada paparan praktek yang akan teman-teman lakukan. Silakan tekan angka 1 Bapak Ibu ya di kolom chat bahwa kita siap untuk belajar hari ini menjadi praktik pembuatan RPP ya Bapak Ibu ya. RPP atau modul ajar intinya adalah perencanaan. Terima kasih, angka 1-nya sudah terbang. Oke. Baik. Siap, kita mulai ya. Bismillah. Insya Allah jam segini belum ngantuk mungkin ya. Kalau jam 1, jam 2 rawan. Tapi kalau jam segini insya Allah masih fresh gitu ya. Oke, saya akan mulai berbagi layar. Kali ini berbagi layarnya adalah seluruh layar. Jadi saya akan bolak-balik nanti ke room utama dan juga ke materi yang akan tampil di layar teman-teman semuanya. Jreng, oke, kita mulai. Baik. Apakah sudah terlihat teman-teman? Di layar? Sudah. Sampaian sudah. Atas Kang. Baik. Bapak Ibu, hari ini, nah kita akan mulailah, kita belajar tentang lebih ke teknis ya hari ini. Kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menyusun RPP Deep Learning dengan AI untuk semua mata pelajaran. Disclaimer-nya adalah saya tidak menyediakan AI, saya tidak menyediakan RPP mata pelajaran teman-teman. Tapi teman-teman akan menyediakan sendiri mata pelajaran sesuai dengan RPP mata pelajarannya masing-masing. Jadi jangan minta RPP ini, minta RPP ini. Justru hari ini kita akan berkarya untuk membuat RPP sesuai dengan mapel masing-masing. Manusia dan AI itu saling melengkapi. Manusia memberi nilai pada AI dan AI membantu manusia melihat dunia dengan cara yang baru. Ini saya akan percepat ya Bapak Ibu ya, supaya nanti bisa lebih langsung ke praktik. Oke. Nah, di hari yang kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan prompt AI untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Berarti kata kuncinya itu ada yang disebut dengan prompt AI. Prompt itu adalah kata perintah gitu Bapak Ibu ya. Setiap kata yang kita tuliskan di mesin pencari atau mesin engine-nya itu, AI-nya itu harus menggunakan kata-kata yang mengikuti skema yang tepat. Jadi semakin bagus kata perintahnya atau prompt-nya, itu nanti hasilnya akan semakin menukik dan semakin tepat. Kemudian yang kedua, konsep praktis. Bagaimana kita bisa menyusun RPP Deep Learning dengan AI untuk semua mata pelajaran. Kemudian menyusun RPP itu dengan AI. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian Bapak dan Ibu bisa melakukan praktik secara mandiri. Ya, setelah hari ini kami berikan waktu itu untuk nanti bukan pengumpulan tugas ya, pengumpulan karya. Itu nanti akan diberikan waktu sampai hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Jadi hari Jumat mudah-mudahan semua karya-karya terbaiknya versi masing-masing sudah terkumpul sehingga kita bisa saling mempelajari dan juga membagikan kepada yang lain. Oke, nah hari ini kita akan mulai tentang di sini Bapak dan Ibu ya, RPP Deep Learning. Ini mungkin sudah melihat ya di konten saya tentang RPP Deep Learning, pembelajaran mendalam. Ini sekilas saya waktu itu tampilkan, ternyata antusias respon guru itu bagus gitu ya Bapak dan Ibu ya. Maka hari ini kita coba, kenapa hal-hal yang bagus itu tidak kita coba bagikan kepada Bapak dan Ibu. Nah ini RPP Deep Learning-nya secara gambarannya nanti kita akan buat. Nah, ada juga yang bertanya, apakah ini sudah ada dasarnya pengembangan RPP atau modul ajar Deep Learning ini? Nah, Bapak dan Ibu, saya mencuplik 2 panduan ini. Dan kenapa saya berani dengan tim IG Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pelatihan? Karena memang naskah akademik dan panduan pembelajaran mendalamnya itu sudah di-share, sudah muncul ya. Nah, ini tokohnya yang paling muncul di media adalah Prof. Yuli ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada naskah akademiknya, kemudian di sini ada panduan pembelajaran mendalamnya. Kemudian ketika bicara tentang RPP Deep Learning, ini ada di bagian yang sebelah kanan ini Bapak dan Ibu, di pembelajaran mendalam ini. Walaupun mungkin nanti di semester yang akan datang, di tahun ajaran baru, bisa saja akan terdapat penyesuaian Bapak Ibu. Tapi setidaknya kalaupun ada penyesuaian, kita sudah siap.
karena kita sudah pernah mencoba. Jadi nanti kalau di depan di tahun ajaran baru di bulan Juli itu tiba-tiba kolom yang ini hilang diganti kolom yang baru. Tenang Bapak dan Ibu. Itu jangan menyalahkan pelatihan ini, tapi itu bagian dari upaya transformasi kita. Yang penting Bapak dan Ibu hari ini sudah paham dan memahami bagaimana teknis pembuatannya. Kemudian selanjutnya, nah, yang paling penting adalah dalam pembuatan RPP itu Bapak dan Ibu harus mengadopsi pengalaman belajar yang kemarin saya sebutkan 3M ya. Memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Nah, bedanya dengan kurikulum merdeka itu poinnya di sini ya. RPP kurikulum merdeka sebelumnya ketika berdiferensiasi masuk dan sebelum hadir deep learning di poin yang ini. Jadi pengalaman belajar di kegiatan inti, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, ini harus masuk menjadi bagian kata kunci supaya terlihat mendalamnya. Kemudian yang kedua, Pak Ibu, prinsip pembelajaran. Nah ini, jadi di bagian memahami, mengaplikasi, merefleksi, itu juga harus terlihat. Prinsip pembelajarannya yang BBM kemarin ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Contoh nih, di tahapan pengalaman belajar memahami, Bapak Ibu akan memasukkan apa? Berkesadaran, bermakna, atau menggembirakan. Nah, semua ini tergantung cara kita sebagai seorang guru akan memasukkannya di poin yang mana. Tidak ada kriteria kisi-kisi khusus gitu ya untuk dia bisa masuk di poin ini. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, nah harus diperhatikan juga adanya yang namanya sintak model pembelajaran. Contoh Bapak dan Ibu, ini slide-nya Prof Yuli ini, di sini ada model pembelajarannya inquiry. Ya, model pembelajarannya inquiry. Ternyata model pembelajaran inquiry ini dibangun oleh berapa sintak nih Bapak Ibu? 1. Orientasi, 2. Merumuskan masalah, 3. Pengumpulan data, 4. Pengolahan dan analisis data, 5. Menarik kesimpulan, 6, 7, 8 sampai ke aplikasi tindak lanjut. Berarti model pembelajaran inquiry itu ada 8 sintak Bapak dan Ibu, 8 tahapan dari mulai orientasi, kemudian sampai aplikasi dan tindak lanjut. Nah, kepentingan kita hari ini adalah, Bapak Ibu, ini prom yang sangat sulit menurut saya. Bagaimana kita bisa menggabungkan 1. Pengalaman belajar 3M, 2. Prinsip belajar BBM, 3. Sintak model pembelajaran yang mau kita gunakan. Bagaimana ketiganya bisa kita rangkum menjadi satu kegiatan inti yang utuh. Memahami sintaknya di sini masuknya adalah nomor 1 dan 2. Mengaplikasi sintaknya masuknya nomor 3, 4, dan 5, 6. Merefleksi masuknya nomor 7 dan nomor 8. Ini bagaimana caranya? Nah, makanya hari ini AI hadir untuk memfasilitasi. AI atau KA hadir untuk memfasilitasi. Sekali lagi, AI itu memfasilitasi. Pada akhirnya nanti manusia yang memverifikasi dan menjustifikasi. AI juga nggak selamanya, ini disclaimer penting Bapak Ibu ya, nggak ada itu. Segalanya dari AI 100% tidak Bapak Ibu. Pada akhirnya kita yang akan menentukan. Nah, kepentingan kita lah untuk kemudian mampu memilah dan memilih. Di dalam 3M ini harus ada BBM, harus ada sintak. Bagaimana caranya? Akan sulit kalau kita mengembangkan sendiri dengan modal meraba-raba. Makanya kita butuh bantuan teknologi. Ingat ya, teknologi itu tool untuk membantu kita, bukan untuk memperbudak kita, tapi teknologi kita jadikan sebagai alat bantu kebaikan kita. Nah, supaya AI-nya itu tepat, makanya Bapak dan Ibu harus menggunakan prompt yang tepat. Prompt ini adalah kata perintah. Kata perintah yang akan kita masukkan ke dalam AI untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Makanya prompt itu harus tepat Bapak dan Ibu. Nah, ini saya cuplik dari rekan saya Pak Rizky Rahmat Hani, Bapak dan Ibu. Ini adalah format prompt yang disarankan. Di beberapa pelatihan Gemini ya dengan Revo, dengan Coach Stephen waktu itu juga disampaikan tentang bagaimana format prompt AI yang tepat. Nah, Bapak Ibu, sekurang-kurangnya kita harus mengadopsi format prompt AI yang tepat itu berdasarkan ini Bapak Ibu. KSGF ya. K-nya adalah konteks, S-nya spesifikasi, G-nya adalah goals atau tujuan, dampak, dan formatnya ini adalah perintah di akhirnya. Contoh Bapak Ibu. AI akan suka. Jadi tidak tiba-tiba kita menulis prompt itu misalkan buatkan RPP deep learning tentang mata pelajaran PAI, mata pelajaran materi tata cara berwudu gitu.
Meskipun itu akan dijawab, tapi itu tidak akan mungkin dia tidak akan terlalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu coba menuliskan di sini, misalkan ya, konteksnya apa? Saya adalah guru fisika kelas 12 yang akan mengajarkan materi efek fotolistrik. Saya adalah guru pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen kelas 12 misalkan yang akan mengajarkan materi ABCD gitu. Itu konteksnya. Supaya AI tahu gitu ya, orang ini tuh siapa dan kepentingannya untuk apa. Beda nanti meskipun kata ujungnya sama, minta dibuatkan RPP, tapi kalau di awalnya guru kelasnya berbeda, pasti nanti hasilnya akan berbeda. Spesifikasinya apa? Misalkan di sini disebutkan Bapak dan Ibu, profil murid saya adalah, ini contoh di daerah saya misalkan ya, tinggal di wilayah perbukitan, minat anak-anak itu bukan ke akademik, tapi banyaknya ke non-akademik, ke olahraga, bela diri, ekskul, gaya belajar yang dominannya adalah visual. Apalagi anak-anak ini senang observasi dan praktik. Goals-nya, tujuannya adalah, yang kita inginkan, tujuan pembelajarannya itu apa? Saya ingin mengukur kompetensi murid di akhir pembelajaran dengan asesmen praktik. Berarti si orang ini, si guru ini ingin mengukur ya, dia tuh ingin punya keinginan mengukur kemampuan murid, kompetensi murid dengan menggunakan asesmen praktik. Nah, formatnya adalah buatkan 5 ide bagaimana murid saya dapat menunjukkan penguasaan kompetensinya. Lengkapi pula dengan bukti dokumen asesmen. Nah, lalu Bapak Ibu tinggal enter, jreng. Nanti kita tinggal tunggu AI memberikannya akan seperti apa. Ingat Bapak Ibu, KSGF ya, konteks, spesifikasi, goals, dan format. Nah, yang kedua contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Saya ingin membuat langkah-langkah pembelajaran dengan durasi 90 menit. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan lebih teknis di RPP kita. Pembelajaran harus memenuhi prinsip pembelajaran BBM. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Goals-nya adalah buatkan aktivitas pembelajaran dengan tahapan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini pengalaman belajarnya sesuai dengan deep learning. Dan yang terakhir adalah pembelajaran ini diharapkan supaya murid lebih kreatif, bernalar kritis, komunikatif. Ini adalah DPL yang dipilih Bapak Ibu. Apa itu DPL? Dimensi profil lulusan yang ada 8. Tergantung Bapak Ibu nanti mengajar materi tertentu ini mau mencakup atau mengejar mencapai DPL yang mana. Kebetulan di sini dituliskannya adalah kreatif, nalar kritis, dan komunikatif. Oke. Selanjutnya nih Bapak Ibu. Nah, saya ingin kita semua mencoba untuk mendownload ini Bapak Ibu ya. Ini juga sudah saya share di grup. Jadi silakan mungkin bisa bantu juga menge-share di grup WA kita ya, agar teman-teman yang mungkin hari ini belum bergabung juga nanti bisa tinggal klik Bapak Ibu ya. Nanti akan saya simpan di deskripsi. Nah, hari ini Kang Dero sudah menyiapkan modalnya untuk bisa menyusun RPP itu adalah modalnya sudah kita berikan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal punya semangat, kreativitas, dan juga inisiatif untuk membuat RPP-nya. 1. Sudah disediakan template RPP deep learning-nya. Ya, nah ini sudah ada sesuai dengan panduan pembelajaran mendalam yang di-launching oleh Kemendikbudristek. Yang kedua Bapak dan Ibu. Nah, ini saya juga sudah menyiapkan prompt AI untuk menyusun RPP. Jadi Bapak Ibu mungkin meskipun prompt AI saya itu masih banyak kekurangan, tapi setidaknya kalau sudah ada, Bapak Ibu hanya tinggal mengembangkan saja. Kalaupun ada kekurangan, silahkan modifikasi. Cenderung lebih mudah melanjutkan daripada menanam dari sejak awal, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah seluruh materi pelajaran atau materi-materi yang saya sebutkan tadi, naskah akademik, kemudian literatur bahan bacaan deep learning, termasuk di sini Bapak Ibu ada CP revisi Juni 2024 nomor 034 kalau tidak salah ya. Itu sudah ada di dalam sini untuk CP-nya. Jadi kalau belum tahu CP saya ingin mencari tapi sulit misalkan, silakan langsung masuk ke PDF yang ada di dalam sini. Jadi ini materinya sudah cukup lengkap Bapak dan Ibu. Nah, untuk hari ini kita semua menyiapkan ini. Dan silakan ya, cuman di praktek hari ini saya akan menggunakan aplikasi AI-nya adalah Gemini atau Gemini AI. Nah, Gemini AI ini bisa nanti menggunakan akun belajar.id atau menggunakan Gmail. Saya sendiri juga menggunakan Gmail Bapak dan Ibu ya, karena sudah nyaman di situ, sudah banyak resumenya di awal-awal menggunakan Gmail gitu ya, tidak menggunakan akun belajar.id. Tapi silakan kalau memang mau menggunakan akun belajar.id lebih baik. Nah, nanti
kita sama-sama buka AI-nya ini di gemini.google.com/app atau di Google itu dia di pojok kanan atas titik 9 Bapak Ibu. Meskipun kalau di Chromebook itu sudah langsung ada ya Bapak Ibu ya di barnya. Kemudian hari ini Bapak Ibu juga diminta sudah menyiapkan CP-nya. Apakah itu CP-nya ya CP setiap mapel itu bisa utuh semuanya, tapi kan kalau dia panjang mungkin nanti bagian materi yang mau Bapak Ibu ajarkan aja dicuplik, diambil. Jadi kalau CP itu mungkin ada 50 kalimat misalkan Ibu ingin ngajar tentang materi tertentu, dia ada di kalimat 25 sampai 27. Nah, itu boleh diambil kalimat yang itu saja. Ya. Oke, atau mungkin Bapak Ibu mau mengambil CP elemen itu juga silahkan. Meskipun ada pelajaran-pelajaran tertentu yang tidak bisa dipisahkan seperti itu, ya harus diambil utuh semuanya itu silahkan. Kemudian pikirkan Bapak Ibu metode mengajarnya mau seperti apa? Apakah mau dengan ceramah, diskusi, demonstrasi, latihan, simulasi, game dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang keempat adalah pikirkan model pembelajarannya Bapak Ibu. Yang tadi itu inquiry ya. Nah ini apakah mau PBL? Problem based learning, PJBL, project based learning, cooperative learning, DL ini discovery learning atau inquiry learning seperti yang tadi 8 sintak itu. Kemudian pikirkan juga bentuk assessment-nya. Assessment awal, assessment pada, assessment akhir, as, of, for gitu ya. Ini berupa nanti instrumennya tes diagnostik, observasi dan lain-lain lah. Ini sudah kita paham. Nah, nomor 3 sampai nomor 5 ini hanya cukup dipikirkan Bapak Ibu ya, jangan jadi beban. Kalau udah dipikirkan nggak ada, udah biarin aja. Nanti kita minta bantuan dengan AI ya, bagaimana rekomendasi untuk mengajar materi tertentu dengan menggunakan pendekatan yang Bapak Ibu inginkan. Oke, selanjutnya. Hari ini kita akan coba langsung praktek Bapak Ibu ya. Kita akan langsung praktik ya. Nah, sekali lagi disclaimer-nya, ini nanti jangan salahin AI-nya. AI memfasilitasi, manusia memverifikasi. Ingat ya, baik buruknya kita yang menentukan. Teknologi adalah hanya alat. Tapi sejauh ini saya pribadi dengan hadirnya AI itu terbantu. Contoh misalkan saya mau membuat ide konten pelatihan selama 2 hari 32 JP. Saya ingin guru seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya masukkan ke AI, saya dapat ide konten. Gitu ya. Atau mungkin saya mau membuat konten sebagai konten kreator ingin membuat ide konten 30 hari itu sangat bisa. Jadi menurut saya sampai hari ini AI membantu saya untuk menemukan atau membantu kesulitan-kesulitan yang saya alami. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan latihan dengan menggunakan CP mata pelajaran pendidikan Pancasila Bapak Ibu. Nah ini adalah CP bagian elemen NKRI yang coba saya cuplik. Nanti Bapak Ibu terserah CP-nya apakah mau mengambil semua CP yang muncul itu atau hanya mengambil bagian-bagian tertentu saja. Ya, yang dimana di bagian tertentu itu ada materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Sebenarnya idealnya harusnya CP itu semuanya dulu jebret, diubah menjadi tujuan pembelajaran. Itu silakan Bapak dan Ibu. Tapi kalaupun mau mengambil sebagian juga silakan. Nah, saya mohon izin hari ini saya sudah punya modal Bapak Ibu. Modalnya adalah CP seperti ini. Peserta didik mampu mengidentifikasi wilayah NKRI dalam konteks wawasan Nusantara, berpartisipasi aktif untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Ini adalah CP-nya yang saya ambil atau saya cuplik dari elemen NKRI. Kang, saya nggak mau cuplik dari elemen, saya mau ngambil aja dari CP yang utuh, yang banyak itu. Silakan ya Bapak Ibu ya. Ini mata pelajarannya adalah untuk fase D, berarti dia 3 tahun Bapak Ibu ya. Ini di SMP. Kalau saya ambil semuanya kebayang ini CP-nya seabreg. Makanya saya ambil bagian-bagian kuncinya saja, elemennya atau cuplikannya saja. Nah, dari CP ini nanti saya ingin menjabarkan menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Saya akan menjadikan 5 tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran ini nanti akan saya pilih 1 atau 2 yang paling relevan Bapak dan Ibu. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini akan dikembangkan menjadi 1 RPP dengan durasi 1 pertemuan 2 kali 45 menit. Nah, ini yang akan kita buat hari ini. Oke. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini juga Kang Gugum, teman-teman mohon izin dibantu di-share di grup ya, link ini. Nanti teman-teman akan mengumpulkan karya pelatihan. Rasanya sayang ya kalau pelatihan selama 2 atau 3 hari ini terus karya-karyanya tidak kita kumpulkan untuk bisa kita bagikan gitu. Nah, tolong kumpulkan nanti karyanya di link ini Bapak dan Ibu ya. S.id _karya RPPDL 2. Nah, 2 ini batch kedua.
Ini di sini nanti file name-nya kita buatkan format supaya tahu nih. Contoh nih, ekosistem Denny Rohendi, SMA Negeri 1 Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat misalkan ya. Jadi nanti ada, supaya nanti kalau ini dibagikan ke teman-teman kita di seluruh Indonesia, mereka akan tahu ini RPP punya siapa. Dan insya Allah berkah. Oke, sampai sini Bapak dan Ibu ya. Oke, materi teoritis saya sudah selesai. Ada waktu 1 jam ke depan untuk kita bisa praktik. Saya ingin ngecek dulu ya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Apakah sampai paparan ini yang sangat cepat ini Bapak Ibu ada gambaran? Boleh tulis di kolom chat, ada atau tidak? Atau boleh dengan reaction Bapak dan Ibu? Sejauh ini saya menjelaskan, ada gambaran, oke? Aman semuanya ya? Baik. Oke. Aman, siap. Ada, aman. Oke, baik. Berarti saya bisa langsung ya. Oke, yang terbang juga dengan jempolnya. Oke, baik. Siap. Tidak ada masalah ya. Kita ada punya waktu 1 jam untuk sekarang. Oh, boleh bertanya. Ya, silahkan. Apa bertanyanya mungkin di akhir aja nanti ya. Bapak Ibu ya, yang bertanya di akhir saja biar lebih fokus ya. Kita cek dulu kesiapan kita ya. Oke. Baik, siap ya Bapak Ibu ya. Oke, ini masih ada yang bergabung. Kang Gugum ini masih ada yang ketuk-ketuk pintu. Oke, siap, sudah. Baik. Nah, karena hari ini sudah oke, ya, ada pertanyaan atau sanggahan, mungkin bisa dicatat saja dulu Bapak Ibu ya. Nanti di akhir kita elaborasi lebih jauh, kita optimalkan ke teknis. Tapi di sepanjang perjalanan ini, kalau nanti ada hal-hal yang memang harus di cut begitu ya, itu Bapak Ibu silahkan. Kang tolong di-cut dulu gitu ya, itu boleh silahkan ya. Siap. Oke, ini ada apa namanya? Siap ya. Apa ini masalah samanya solusi masalah yang terbalik. Tampilan presentasi Kang Dero yang terbalik. Oke. Yang lain gimana? Apa benar saya terbalik itu? Enggak, aman kok. Tidak terbalik. Baik, mungkin itu di Chrome-nya. Mungkin di Chrome-nya itu ada harus menambahkan ekstensi cermin. Aman ya Bapak Ibu ya, siap. Oke. Ya, nah aman. Bapak Ibu, nah hari ini kita akan masuk ke poin praktik nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan layar saya terlihat ya Bapak Ibu ya. Di sini ada Google Drive ya, sudah terlihat. Nah saya akan menggunakan, saya mau masuk dulu. Ini materi yang tadi saya share ya Bapak Ibu ya. Jadi linknya ini di dalamnya ada 2, ada teori, ada praktik nih. Teori-teori ini adalah materi-materi yang nanti Bapak Ibu bisa baca kembali lalu bagikan ke teman-teman guru yang lain. Saran saya tidak membagikan dulu materinya, tapi mungkin adakan diseminasi supaya paham dulu baru materinya. Kalau dibagikan seperti ini, saya jamin dari 10 orang yang baca punya mungkin 1 orang Bapak Ibu. Tapi kalau dibagikan dulu ya, diimbaskan dulu ya dengan presentasi kita insya Allah. Nah ini ada CP di sini, ini materi kemarin, ini materi hari ini sudah saya share juga di sini. Ini Deep Learning Michael Fulan Bapak dan Ibu. Kemudian ini pembelajaran mendalam dari Prof Yuli. Ini RPP saya yang fisika yang saya share sebagai konten di TikTok gitu ya Bapak Ibu. Dan ini banyak lagi ya yang lainnya, termasuk di sini ada Masterific, Mastery Learning tentang perbedaan model, metode, media dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan masuk ke menu praktik ini Bapak Ibu nih. Di sini ada menu praktik. Jadi kita double klik di sini. Oke. Di sini ada 3 ya Bapak Ibu ya, ada 3. Nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Nah, saya sarankan Bapak Ibu download 3 ini semuanya ya. Cuman untuk yang bagian praktik ini silakan nanti Bapak Ibu download di sini ya, karena ini masih punya saya ya. Jadi silakan di-download. Kemudian yang bagian prom juga ini silakan di-download. Kemudian yang hasil praktik ini juga silakan di-download. Jadi maksudnya Bapak Ibu, ini adalah template RPP-nya, ini adalah prom AI-nya. Jadi dengan menggunakan prom AI ini nanti kita masukkan ke mana? Gemini, ke AI. Kemudian nanti kita copy paste ke sini, hasilnya yang ini Bapak Ibu. Nah, yang nomor 3 ini adalah contoh hasil yang saya kembangkan dengan menggunakan 2 ini. Ada template, ada prom AI. Jadi yang nomor 3 ini contoh hasil saya. Tapi sebaiknya Bapak Ibu untuk perbandingan silakan saja nanti 3-3-nya ini di-download. Oke, aman ya sampai sini Bapak Ibu? Aman. Selanjutnya Bapak Ibu,
Bagaimana cara kita memunculkan Gemini-nya, Kang? Nah, saya akan munculin dulu ya. Gemini-nya itu seperti apa kita bisa munculkannya. Langkah pertama, nah ini Bapak Ibu di Google Chrome seperti ini, Bapak Ibu bisa tulis aja langsung di sini. Gemini, tuh nanti langsung muncul di atasnya. Gemini.google.com. Kalau bingung tulis aja di bagian sini, Bapak Ibu tulis aja Gemini AI gitu ya. Nah, lalu enter. Gemini AI, lalu enter. Nah, nanti di sini akan banyak tuh Bapak Ibu. Silakan pilih yang pertama nih ya. Jadi kita klik. Nah, kalau nanti tidak Chromebook, itu pasti langsung ke web ya, ke jendela baru. Tapi karena saya menggunakan Chromebook, ini Bapak Ibu, saya langsung ke aplikasi Gemini yang ada di Chromebook. Nah, kalau di Chromebook sudah ada di bawah nih Bapak Ibu nih, tuh Gemini di sini. Ya, jadi ini saya sudah langsung di aplikasi Gemini, layaknya aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah dalam bentuk aplikasi. Tapi kalau Bapak Ibu ini adalah menggunakan bukan Chromebook, itu nanti pasti muncul di sebelah sini nih ada jendela baru di antara deretan ini gitu ya. Itu dua cara menampilkan Gemini. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa juga menampilkan dari titik 9 di akun Google Apps kita ini ya. Jadi silakan diklik. Nanti tinggal cari, scroll ke bawah, ada bintang warna biru. Nah, ini juga sama. Ini adalah Gemini. Jadi tinggal diklik, pasti kalau saya langsung ke aplikasi. Itu ya, yang pertama. Ini saya close dulu ya. Oke. Jadi yang pertama itu tadi kita sudah menampilkan Gemini-nya nih. AI-nya sudah siap. Oke, ini AI-nya sudah siap nih Bapak Ibu ya. Tuh, AI-nya sudah siap. Ini yang free saja ini sangat membantu Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sudah saya menggunakan yang advance seperti ini. Try ini ya, Gemini Advance. Wah, ini berbayar tapi tentunya ini juga akan sangat luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saja yang gratis saja dulu lah. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memiliki atau memunculkan aplikasi AI-nya, Bapak Ibu, boleh kita masuk ke sini dulu, template RPP-nya. Jadi kita ingin tahu nih, RPP pembelajaran mendalam versi ya paparan dari Kemendikdasmen itu seperti apa. Nah, ini kan ceritanya Bapak Ibu sudah di-download ya. Terserah nanti mau menggunakan laptop atau di online, di Chromebook. Kalau online seperti ini, saya langsung ya di Google Drive. Tapi kalau Bapak Ibu itu mendownload, berarti Bapak Ibu menggunakan laptop itu jadi Microsoft Word nantinya ya, itu mah terserah silahkan. Tapi saya hari ini lebih nyaman menggunakan online seperti ini. Nah, karena saya menggunakan online Bapak Ibu, maka ini saya akan buat salinan supaya nggak mengganggu ya keutuhan yang nomor 1 ini. Jadi saya akan buat salinan di sini Bapak Ibu, klik. Supaya saya bisa bekerja di sini. Nah, seperti ini, salinan nomor 1. Ini saya akan buka Bapak Ibu. Mari kita bekerja di sini. Kita akan bekerja. Nah, ini dia pekerjaan saya. Nah, karena ini pekerjaan saya akan berikan di sini judul dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan berikan judul gitu ya. Nah, judulnya misalkan karya RPP pembelajaran mendalam Kang Dero misalkan ya. Nah, ini kita harus masih menunggu. Nah, ini biar kelihatan kalau ini karya saya kasih nama aja di depannya ya. Kang Dero gitu ya. RPP pembelajaran mendalam Pancasila. Gitu ya, pendidikan Pancasila. Oke. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah RPP pembelajaran mendalam Pancasila ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang dimaksud dengan poin-poin yang harus ada di RPP. Sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa RPP itu sebenarnya dia cukup 3 Bapak dan Ibu. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan ada asesmen pembelajaran. Itu cukup. Nah, menginisiasi apa yang diinginkan oleh format RPP pembelajaran mendalam, coba Bapak Ibu lihat di bagian atas. Ini sebenarnya tidak ada ya format ini saya tambahkan karena kalau ujuk-ujuk langsung ini nggak ada judul rasanya kurang bagus gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini saya tambahkan, silakan ini bisa dimodifikasi dari mulai sekolah, nama guru, mata pelajaran, kelas semester sampai alokasi waktu. Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini ada bagian kita ini rumah pertama adalah identifikasi.
Rumah kedua adalah desain pembelajaran. Rumah ketiga adalah pengalaman belajar. Rumah keempat adalah asesmen pembelajaran. Selesai. Jadi di RPP pembelajaran mendalam ini ada 4 rumah. Dari mulai rumah identifikasi, kemudian desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen pembelajaran. Jadi mari kita kenali dulu rumah-rumahnya. Di setiap rumah itu, Bapak dan Ibu, ada ruang-ruangnya. Ruang peserta didik, ya. Berarti ini identifikasi peserta didik, identifikasi materi pelajaran, identifikasi DPL, Bapak Ibu, dimensi profil lulusan. Jadi kalau saya nanti mengajar tentang Pancasila, saya mau membidik yang mana? Apakah yang kewargaan, kemandirian, atau kesehatan? Nah, ini disarankan Bapak Ibu, ini tidak perlu terlalu banyak ya, minimalnya itu mungkin 2 ya. Sebenarnya yang idealnya 3 dari 8 ini, nggak usah semuanya di checklist gitu Bapak Ibu ya. Saya sarankan 3 saja Bapak dan Ibu. Lanjut. Ada capaian pembelajaran, ini ada penjelasannya di sini ya Bapak Ibu ya. Ini masing-masing ada penjelasannya. Ada capaian pembelajaran di sini nih. Tuliskan capaian pembelajarannya, lintas disiplin ilmunya. Lintas disiplin ilmu ini adalah keterkaitan antara ilmu yang akan kita ajarkan dengan ilmu-ilmu lain, mata pelajaran yang mungkin lebih relevan. Topik pembelajarannya, praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini berkaitan dengan model, strategi, metode yang harus digunakan guru untuk mencapai DPL. Ini Bapak Ibu tinggal baca di sini ya, ini tuh pengertiannya apa. Kemitraan pembelajaran, ini mitra kerjasama untuk berkolaborasi. Lingkungan pembelajaran, ini apa? Digital, terus Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih yang penting. Pengalaman belajar. Nah, ini harus ada kegiatan awal. Di sini harus dituliskan katanya ya. Nih bahasa tuliskan ini adalah bahasa dari panduan Bapak Ibu. Tuliskan di sini prinsip pembelajaran mendalamnya. Apakah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah BBM itu harus dituliskan di setiap tahapan ini? Jawabannya adalah iya, karena di panduannya juga seperti itu. Kemudian di bagian inti, ini harus mencakup 3M tadi Bapak Ibu. M yang pertama, BBM-nya apa? M yang kedua, BBM-nya apa? M yang ketiga, BBM-nya apa? Nah, kerennya adalah di dalam BBM ini, Bapak dan Ibu harus juga mulai memasukkan sintak model yang tadi saya sampaikan. Lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada penutup. Kemudian di sebelah sini di bagian bawah, nah assessment di pembelajaran mendalam itu ada 3 Bapak Ibu. Assessment as, for, dan of. Assessment awal pembelajaran, kemudian for formatif ya pada saat proses, dan of itu di akhir pembelajaran. Nah, sampai nanti kita akan mencoba untuk menentukan rubriknya Bapak Ibu ya. Kita akan membuat rubrik seperti ini. Indikator rubriknya untuk penilaian diskusi kelas itu apa? Kemudian kriterianya anak baru memulai, berkembang, cakap, mahir. Ini akan dibantu dengan AI nantinya Bapak Ibu ya. Bahkan di sini ada keterangannya yang disebut baru memulai itu apa, berkembang itu apa, cakap itu apa. Oke, ini adalah tentang template RPP-nya Bapak Ibu. Ya, bagaimana sampai template ini apakah aman Bapak dan Ibu? Boleh berikan jempol, silahkan. Baik, aman ya. Meskipun saya ini agak cepat Bapak dan Ibu, tapi masih tergambar ya. Masih bisa optimal ya Bapak Ibu ya. Ini agak sat-sat gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau memang ada yang dikoreksi, mau ditanyakan boleh nih. Ya, ini yang resen, Ibu atau Bapak Arga, silahkan. Mungkin ada terlalu cepat atau bagaimana? Silakan Pak, Bu. Iya Kang Dero, aku Pak Kusnan dari Manado. Oh, siap Bapak, silakan. Kang, saya baru lihat WA, jadi saya baru buru-buru, saya pikir jam itu, jam 1. Jadi saya tertinggal. Tapi nggak apa-apa, saya menyelesaikan. Siap. Template-nya kan kalau bisa dikirim di grup ya, biar saya menyesuaikan ya. Siap. Yang template RPP-nya tadi itu ya. Siap. Baik, Kang. Terima kasih. Terima kasih, cuma itu aja Kang. Baik. Nah, RPP-nya ini sudah dikirim di grup nih. Saya nanti udah dikirim belum Kang Gugum ya? Ini tolong dibantu nih. Linknya ini Kang ya. Nanti saya akan kirim lagi. Udah, Kang. Betul. Udah silakan. Oke, siap. Terima kasih Kang Gugum. Tolong ini langsung di-download saja. Kalaupun lupa, semua link-link itu ya, itu ada di deskripsi grup nanti. Jadi semua ini akan diberikan ke teman-teman semuanya ya. Oke, buat dulu nanti buat sendiri, setelah itu bagikan di komunitas nantinya ya, agar semakin berkah. Oke, jadi semua sudah ada ini ya. Saya lanjut dulu, Bapak Ibu. Oke, tadi sampai mana? Oke. Nah, ini tadi template-nya ini ya. Ini template-nya ya. Oke.
Kang Dero, sekarang nih, ini ada template di sini. Bagaimana mengisi template ini? Kang, ini kebayang ya Bapak Ibu, kalau saya ngisi tidak ada yang membantu ya, maksudnya tidak ada AI gitu. Satu-satu nih peserta didik inspirasinya kayak gimana ngisinya ya? Yang ini kayak gimana yang ngisinya ya? Bahkan dulu saya ingat, saya termasuk dulu pernah Bapak Ibu membeli RPP Bapak Ibu ya, di tahun sekitar 2013-2014 Bapak Ibu. Ketika saya belum gaul dengan dunia kebaikan ini begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah tuh saking di kurikulum 2013 gitu ya. Udah saya beli aja lah gitu ya. Belum secanggih hari ini ya dulu-dulu itu kan. Nah, sampai saya lupa ya harusnya Bogor ternyata malah kota lain. Jadi ketika Kepsekmu tanda tangan bingung gitu ya. Ini daerah mana gitu ya, sekolahnya kok jadi pindah gitu ya. Nah hari ini Bapak Ibu, insya Allah kita bantu dengan cara belajar terus menerus. Nah selanjutnya ketika template-nya ini kita sudah punya dan kita bingung di posisi ngisi yang ini tuh bagaimana nih. Mengisi identifikasi peserta didiknya bagaimana nih. Mengisi identifikasi materi pelajaran tuh bagaimana nih? Nah, Bapak Ibu, jangan bingung. Nah, kita punya yang ini ya Bapak Ibu. Kita punya yang nomor 2 nih. Nah, Bapak Ibu silakan dibuka yang nomor 2 ini. Ini adalah tentang Prom AI-nya. Yuk, kita buka ya. Oke. Kita buka, jreng. Inilah yang akan membantu kita, Prom AI-nya. Jadi alatnya itu adalah nih, 1 Prom AI seperti ini, yang kedua template RPP, yang ketiga adalah Gemini-nya, AI-nya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Saya akan coba menunjukkan dulu format promnya itu seperti apa. Ini terlepas ya, tadi sudah ada rumusnya gitu ya. Tolong nanti Bapak Ibu ini bisa dikoreksi lagi. Nah, inilah kumpulan Prom AI yang bisa kita gunakan untuk membuat RPP Deep Learning. Bapak Ibu nanti untuk AI-nya silahkan. Mau ChatGPT, mau Gemini, mau Meta, mau DeepSeek, mau Canva, mau apa itu silahkan Bapak dan Ibu ya. Nah, yang warna merah ini adalah bagian yang tidak ada di RPP untuk di copy paste Bapak Ibu. Tapi saya kan pernah memberikan tugas ya tadi malam, memberikan himbauan. Coba Bapak Ibu pikirkan model pembelajarannya mau seperti apa kalau mau ngajar tentang pendidikan Pancasila bab anu. Coba Bapak Ibu pikirkan metode pembelajarannya mau seperti apa kalau mau mengajar ini. Nah, yang warna merah ini adalah rekomendasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung hanya punya saya tuh ingin ngajar tentang teori kuantum Planck misalkan ya atau di fisika, itu gimana sih cara ngajarnya? Harus pakai model pembelajaran apa dan harus pakai metode pembelajaran apa? Nah, ini Bapak Ibu saya sudah siapkan ini promnya nih di sini. Nih, saya sudah siapkan promnya. Berikan rekomendasi model pembelajaran yang tepat, ringkas dan jelas dengan sintaknya untuk mengajar materi pendidikan Pancasila kelas 7 SMP yang akan digunakan untuk mencapai kompetensi bla 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 bla. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tapi di sini ada yang warna kuning. Nah, bagian-bagian yang warna kuning ini adalah bagian-bagian yang harus Bapak Ibu ganti. Contoh nih, ini saya warna kuning yang ini nih. Pendidikan Pancasila kelas 7. Nah, Bapak Ibu ganti dengan mata pelajarannya. Terus ada yang warna kuning sepanjang ini Bapak Ibu lihat. Nih, peserta didik dapat menjelaskan ABCD nih ya. Ini adalah tujuan pembelajaran Bapak Ibu yang ini. Dan nanti di bawah nih ada lagi nih yang kuning-kuning nih. Ini kebanyakan tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk membuat supaya prom ini berfungsi, berarti Bapak dan Ibu harus kerja pertamanya kemana? Ke sini nih Bapak Ibu. Nih, di sini dulu. Nih. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi pertama kali bekerja Bapak dan Ibu adalah di tujuan pembelajaran. Kita harus membuat tujuan pembelajaran dulu nih, pakai kata kunci prom ini. Tapi sebelum kita punya tujuan pembelajaran, kita harus punya apa Bapak Ibu ke bawah dikit nih. Nih, sorry, ke atas. Nah, kita harus punya CP Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya tidak memasukkan CP-nya. Ya. Untuk supaya tujuan pembelajaran ini kita tahu, nah Bapak Ibu yang kuning yang ini adalah CP. Maka 1, yang terdekat yang hari ini harus kita punya adalah CP, lalu buat menjadi TP. Saya akan praktik Bapak Ibu. Oke, saya akan masuk ke sini nih Bu. Yuk,
kita masuk ya pelan-pelan. Nih sekolahnya saya samarkan aja, ini SMP 1 Merdeka misalkan ya. Jadi kemudian nama gurunya adalah Kepribadian misalkan ya Bapak Ibu ya. Ini saya samarkan aja. Mata pelajarannya tadi sudah jelas. Mata pelajarannya adalah Pendidikan Pancasila gitu ya Bapak Ibu. Pendidikan Pancasila. Oke, itu titik-titiknya nanti aja ya. Ini misalkan kelasnya adalah kelas 7, kemudian dia semesternya adalah semester ganjil. Di sini fasenya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau SMP kan dia udah fase D. Alokasinya misalkan saya ini 2 kali 45 menit gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sininya saya tuliskan, ini boleh aja ini saya untuk satu pertemuan. Misal Bapak Ibu ya. Nah, identitas silakan diisi nih Bapak Ibu. Oke. Saya ke bawah dulu Bapak Ibu nih. Mungkin yang saya contohkan yang urgen-urgennya nih Bapak Ibu. Nah, di sini. Tuliskan capaian pembelajaran. Nah, bagian ini akan saya hapus dan saya akan cari CP saya yang mana. Nah, Bapak Ibu, nah kebetulan tadi CP saya tuh sudah ada di sini nih, Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya siapkan. Oke, saya akan ambil CP-nya ya. Saya akan ambil CP-nya ke sini, Bapak Ibu. Paste di sini. Oke, ini CP-nya Bapak Ibu. Peserta didik mampu mengidentifikasi wilayah NKRI bla 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 bla. Nah, setelah Bapak dan Ibu punya CP, sekarang saya ingin ke sini Bapak Ibu nih, TP nih. Lihat, baca dulu Bapak Ibu pengertiannya. TP adalah pernyataan yang merumuskan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah bla 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 bla. Oke, ini saya hapus, sudah saya baca. Nah, di bagian ini saya ingin punya 2 TP Bapak Ibu. Dalam 1 kali mengajar materi ini saya ingin anak-anak saya ini 2 TP. 2 TP-nya itu ada di wilayah memahami, mengaplikasi, merefleksi. Yang akan saya ambil adalah 1 di memahami, 1 lagi di mengaplikasi atau merefleksi Bapak dan Ibu. Oke, gimana saya menentukan TP dari CP yang ini Bapak Ibu? Nah, CP yang ini saya kopas, jreng, oke. Lalu saya masuk ke Prom AI. Nah, Bapak Ibu coba lihat Prom AI ini. Saya adalah guru mata pelajaran. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, nih saya akan ubah guru mata pelajarannya apa. Oh iya, saya kan pendidikan Pancasila ya. Ini nanti Bapak Ibu ganti ya yang ininya ya, karena beda mata pelajarannya. Ini belum saya kuningkan karena, nah ini saya sudah kuningkan. Oke, saya mendingan kopas dulu semua ini Bapak Ibu, terlepas beda atau tidaknya. Ini saya kopas dulu Bapak Ibu semuanya. Saya klik kanan, saya salin. Kemudian saya masukkan ke mana? Ke Gemini, Bapak Ibu. Nah, ini akan saya kopas di sini. Nah, di bagian ini apakah sudah sesuai Bapak Ibu lihat nih? Ya, ini adalah CP nih. Saya ambil CP-nya tadi. Mana? Nih, di Kang Dero nih, di RPP-nya. Ini CP-nya yang ini kan? Ini kopas, salin, lalu kembali lagi ke Gemini. Nah, CP yang ini saya delete, lalu saya ganti dengan yang barusan. Ctrl V, jreng. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi saya akan membuat 5 buah tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu. Coba kita baca dulu ya. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, ini nanti Bapak Ibu ganti kalau tidak sesuai. Kelas 7 SMP. Saya ingin membuat 5 buah tujuan pembelajaran yang singkat, jelas, dan mudah diukur. Yang akan digunakan dalam pembuatan RPP mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan pembelajaran yang dibuat harus mengacu pada capaian pembelajaran ini. Nah, bagian ini Bapak Ibu ganti dengan CP-nya masing-masing ya. Jreng, di sini paste. Terus, tujuan pembelajaran ini harus mengandung kata kerja operasional pada level kognitif. Nih Bapak Ibu, memahami, mengaplikasi, dan menganalisis. Oke, ini terserah Bapak Ibu ya. Yang penting saya sudah dapat 2. Kan harusnya merefleksi ya. Kalau di taksonomi di taksonomi pembelajaran mendalam kan harusnya merefleksi. Tapi saya tidak sampai ke merefleksi Bapak Ibu. Tapi saya sampai mengaplikasi dan ini sudah mendalam.
Kenapa? Karena saya sadar anak-anak saya level kognitifnya cukup sampai di sini. Makanya yang saya cuplik di sini adalah pada taksonomi belum revisi. Bapak Ibu tolong nanti jangan hanya sampai memahami ya, naikkan levelnya. Mau mengaplikasi, mau merefleksi juga boleh di sini, tapi merefleksi kan tidak ada di taksonomi belum. Merefleksi itu nanti bisa masuknya dia ke wilayah menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta Bapak Ibu ya, C5 dan C6 silahkan. Oke, kalaupun mau mengikuti saran saya yang ini juga silahkan. Atau mungkin Bapak Ibu karena levelnya di kelas fase A, anak-anak kelas 1 SD, bisa aja Bapak Ibu di sininya mengingat, memahami, dan mengaplikasi. Misalkan begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya akan enter ya Bapak Ibu ya, jreng. Oke, ini dia nih. Tuh Bapak Ibu coba lihat. Tentu nih, ini adalah tujuan pembelajaran yang katanya paling relevan Bapak Ibu lihat. Ini yang memahami, ini yang mengidentifikasi, ini yang menganalisis, ini yang mengaplikasikan. Tuh Bapak Ibu banyak ya. Nah, sekarang saya akan mencoba mencari Bapak Ibu. Coba lihat. Kalau saya ambil yang ini nih, peserta didik dapat menjelaskan pengertian wawasan Nusantara dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Nah, ini degree-nya belum ada Bapak Ibu. Dengan tepat, dengan benar, atau dengan bernalar kritis, dengan apapun itu silakan. Nah, saya antara memahami dan mengidentifikasi, ini lihat Bapak dan Ibu, ini manusia sedang memverifikasi hasil dari AI. Jangan langsung saklek sabet di copy paste Bapak Ibu. Saya sedang memverifikasi. Kalau saya ambil memahami, tidak adil karena ini ada mengidentifikasi. Bapak Ibu ini bandingkan dulu. Bapak Ibu mau memahami atau mengidentifikasi, ini sama-sama ranahnya C2. Coba lihat, kalau mengidentifikasi, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyebutkan batas-batas wilayah. Menurut saya yang ini level kognitifnya di kata kerja operasionalnya ini di bawah yang memahami. Jadi saya akan mengambil yang ini Bapak Ibu. Cuman degree-nya akan saya tambahkan di bawahnya, di belakangnya. Dengan tepat, dengan benar, atau dengan bernalar kritis, atau dengan komunikatif, misalkan dengan kreatif, silakan Bapak Ibu. Ya, oke. Saya akan ambil yang ini satu ya Bapak Ibu ya. Nih lihat nih, ini level kognitifnya memahami. Tapi kalau Bapak Ibu hanya ambil yang ini belum deep learning. Ini masih surface learning. Saya akan naikkan Bapak Ibu ke bawah. Lihat. Saya akan masuk ke poin ini nih. Menganalisis atau mengaplikasikan atau merancang. Nah, karena saya ingin deep learning Bapak Ibu, saya ingin masuk ke sini. Peserta didik dapat merancang sebuah kegiatan sederhana di lingkungan sekolah atau rumah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan kreatif misalkan. Bapak Ibu, dengan kompetensi saya sebagai seorang guru dan saya memahami anak-anak saya, maka saya memutuskan ke dalam hati saya untuk mengambil dua ini Bapak Ibu. Nih lihat, yang tiganya nggak saya ambil Bapak Ibu. Satu, saya akan ambil yang ini Bapak Ibu. Ini saya salin, lalu saya pindahkan ke sini. Nah, ke tujuan pembelajaran. Saya paste di sini Bapak Ibu. Nah, lalu di sininya saya tuliskan dengan apa gitu ya. Nah, silakan di sininya terkandung di dalamnya dengan menjelaskan. Nah, ini saya mau tuliskan di sininya bernalar kritis misalkan. Boleh atau dengan baik, boleh. Itu degree-nya Bapak Ibu. Oke. Ini yang pertama ya. Saya sudah ambil nih Bapak Ibu nih yang pertama. Sekarang yang kedua. TP yang kedua Bapak Ibu. Nih ke bawah. Tadi saya sepakat yang mana? Karena saya ingin deep learning, saya akan ambil yang ini Bapak Ibu. Jreng. Ini saya salin. Terus saya pindahkan ke sini. Nah, ini dengan apa? Karena di sini ada kata merancang, saya ingin masukkan di sini dengan kreatif. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini sudah langsung ketahuan, di sini ada bernalar kritis, berarti di sini adalah DPL-nya bernalar kritis, kemudian ada kreatif. Tinggal saya mencari DPL yang lain, misalkan komunikatif atau mandiri. Bapak Ibu lihat, saya sudah menemukan dua tujuan pembelajaran. Bapak Ibu nggak perlu terprovokasi oleh orang lain. Tanya aja, lihat anak-anak kita. Kalau saya mengajar satu kali pertemuan untuk mencapai ini bisa atau tidak? Ya, misalkan di sekian menit pertama, anak-anak bisa menjelaskan, ini nggak lama. Di sekian menit kedua, anak-anak bisa merancang sebuah kegiatan. Tinggal kita sediakan LKPD-nya. Kan bisa jadi Bapak Ibu ya. Di pertemuan selanjutnya, baru nanti misalkan kita minta mereka untuk presentasi gitu ya. Lihat. Oke. Saya sudah, CP-nya sudah, TP-nya sudah nih, ada dua.
Sekarang saya ke atas dulu Bapak Ibu. Jadi ini pengerjaannya bisa sat-sat mencelak bisa, mau terstruktur satu-satu juga boleh. Bapak Ibu coba lihat, tadi saya DPL-nya apa? Satu penalaran kritis, yang kedua kreativitas, tinggal satu lagi Bapak dan Ibu. Terkait NKRI, saya ingin anak-anak saya memiliki ini Bapak Ibu, semangat kewargaan. Nah, jadi DPL-nya saya 3 Bapak Ibu. Kewargaan, ini kaitan dengan kewarganegaraan lah kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Tentang hablum minanas begitu Bapak Ibu. Yang ini penalaran kritis dan yang ini adalah kreativitas. Oke, lanjut dulu ke bawah. Ya, saya mungkin tidak ini Bapak dan Ibu ya. Yang lain-lainnya nanti dulu. Oke, yang penting selanjutnya adalah Bapak dan Ibu, saya ingin masuk ke sini Bapak Ibu, praktik pedagogis. Ini yang lain-lainnya Bapak Ibu nanti bisa kembangkan sendiri ya, gampang. Ini yang paling urgen dan berkaitan dulu, praktik pedagogis. Tapi sebelumnya saya akan kembali dulu ke layar utama di sini Bapak Ibu. Apakah masih bisa konsentrasi menyimak paparan saya? Boleh tekan jempol Bapak Ibu. Oke. Amin ya. Oke. Masih Kang Dero. Masih ya, siap. Terima kasih Kang Yudi. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Ini lagi seru nih Bapak Ibu nih. Sekarang kita akan masuk nih. Salah satu kerangka pembelajaran dari pembelajaran mendalam itu praktik pedagogis Bapak Ibu. Praktik pedagogis ini adalah kompetensi pedagogik guru. Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau pedagogik itu berarti berkaitan dengan apa? Model, strategi, metode, media, lain-lain begitu ya. Untuk mencapai DPL. Nah, saya ingin bertanya ke dalam diri saya, kalau saya ingin mencapai 2 topik ini, satu anak-anak bisa menjelaskan, yang kedua anak-anak bisa merancang kegiatan, kira-kira model strategi metodenya itu apa Bapak Ibu? Nah, langsung saya akan kembali ke Prom AI Bapak Ibu, lihat di sini. Nah, ini dia. Nih Bapak Ibu. Berikan rekomendasi model dan metode pembelajaran yang tepat, gitu ya Bapak Ibu. Ringkas, jelas, dan terukur untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Oh, berarti yang warna kuning ini Bapak Ibu, ini harus saya ganti dengan tujuan pembelajaran yang tadi saya peroleh. Terus DPL-nya yang ini, penalaran kritis, kolaborasi, komunikasi, ini juga harus saya ganti dengan DPL yang sesuai dengan yang tadi saya pilih. Nah ini yang ini nggak sesuai ya. Oke, saya kopas dulu Bapak Ibu yang ini ya. Saya kopas dulu yang ini, saya kopas, semuanya saya kopas dulu. Kemudian saya pindahkan ke Gemini, Bapak Ibu ke sini, saya pindahkan. Terus bagian tujuan pembelajaran tuh yang mana Bapak Ibu? Nah ini nih, ini yang ada tanda kutipnya. Ini akan saya hapus dulu, begitu. Ya, ini akan saya hapus, jreng, dan akan saya pindah lagi ke sini. Nah, tadi tujuan pembelajarannya ada 2 nih. Nah, ini kita kopas Bapak Ibu nih. Ini akan kepake terus kemana-mana nih. Ya, ini akan saya kopas ke sini, set. Ini akan saya salin. Lalu saya pastekan di sini Bapak Ibu. Klik. Nah, di Gemini-nya kita pastekan. Oke. Karena 2 tujuan pembelajaran ini akan dipakai kemana-mana, saya akan kotret di bawah ya Bapak Ibu ya, biar nggak susah gitu ya. Nah, ini akan saya kotret di sini. Oke. Jadi 2 tujuan pembelajaran ini nanti akan selalu kepake gitu ya. Biar nanti saya tinggal kopas. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini DPL-nya itu satu penalaran kritis, yang kedua adalah kreativitas gitu ya. Kreativitas, kemudian yang ketiga apalagi Bapak Ibu tadi, penalaran kritis, kreativitas, dan kewargaan gitu ya. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Penalaran kritis, kreativitas, kemudian dan kewargaan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kita baca dulu ya. Berikan rekomendasi model, metode yang tepat, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Lihat, dalam mencapai dimensi profil lulusan yaitu tadi yang 3. Nih, rekomendasi ini akan digunakan untuk melaksanakan pembelajaran mendalam mata pelajaran ini. Berarti Bapak Ibu nanti ganti mapelnya yang menerapkan 3 prinsip pembelajaran BBM. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ingat, tujuan saya adalah saya ingin ada rekomendasi. Modelnya harus apa, metodenya harus apa. Jreng. Nah, kita coba enter Bapak Ibu. Banyak, Kang. Itu siap, tujuannya ada 2, dua-duanya ditaruh atau satu-satu boleh? Tergantung kedalaman Ibu.
Kalau menurut saya, ketika saya mau mengajar ini, saya ingin mencapai 2 tujuan pembelajaran. Kalau ibu hanya 1, berarti hanya 1. Kalau dua-duanya, dua-duanya. Tergantung ibunya. Enggak, maksud saya ke ininya, bertanya ke Gemini-nya Oh, satu-satu dua-duanya, Bu. saja atau sekaligus? Sekaligus. Sekaligus. Nih, Bapak, kalau Ibu lihat nih, ini ada 2 Bapak Ibu lihat nih. 1, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ini. Terus yang kedua, Bapak Ibu di bawahnya nih, peserta didik dapat merancang sebuah kegiatan. Jadi dua-duanya, Bu, biar langsung diberikan rekomendasi. Ya. Oh, enggak liar ya si Gemini ya? Itu bukan urusan saya, Bu. Kalau pusing itu urusan Gemini lah. Tapi dia ada pusingnya loh, Bu, nanti. Ya, dia ada pusingnya. Kalau ketika dia loadingnya lambat, Ibu ganti ini, new chat ya. Jadi kalau dia udah loadingnya lambat, dia udah nggak merespon, udah lelah, Ibu ganti ini, refresh, new chat ya. Oke, coba kita lihat. Dia pusing nggak? Siap, Bu, siap. Nah, coba Bu, lihat ini nih. Pelan-pelan kita baca. Ingat, yang memverifikasi adalah manusia. Coba baca nih. 1, saya ingin anak-anak saya mampu memahami. Tadi memahami ya Bapak Ibu ya. Menjelaskan itu berarti memahami. Ini penalaran kritis nih. Yang kedua di bawah, ini saya yakin ada nih. Yang kedua adalah merancang. Oke, merancang. Nah, 2 tujuan pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, yang atas nih, ini adalah model pembelajarannya itu adalah PBL, gitu ya. Siswa diberikan studi kasus atau masalah terkait tantangan keutuhan NKRI dan diminta. Kemudian ini ada metode pembelajarannya. Jadi dia model pembelajaran dan metode pembelajarannya ada. Kemudian yang kedua adalah, nah yang ini dia PJBL. Kemudian ini metode pembelajarannya ada juga. Wah, kebayang ya Bapak Ibu? Ini tadi yang Ibu bilang pusing nih Gemini-nya, tapi nggak pusing sebenarnya. Ini saya bingung Bapak Ibu. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran, kemudian di sini juga diberikan 2 strategi. Rasa-rasanya kalau ini dilaksanakan dalam satu pertemuan, sepertinya ini nggak akan bisa. Kecuali yang bagian tujuan pembelajaran kedua ini dibuat jadi proyek yang sifatnya tidak satu pertemuan. Nah Bapak Ibu, saya coba ingin minta ke Gemini, misalkan saya akan tulis seperti ini. Bagus, tapi bisakah kedua? Nah ini Bapak Ibu kita ngobrol dengan Gemini gitu ya. Jadi kita minta kepada Gemini, bagus, tapi bisakah kedua kegiatan pembelajaran tersebut, ini saya coba menggabungkan gitu ya Bapak Ibu. Bagus, tapi bisakah kedua kegiatan pembelajaran tersebut digabung menjadi satu kegiatan pembelajaran yang holistik. Misalkan begitu ya Bapak Ibu. Bagus, tapi bisakah kedua, bukan kegiatan pembelajaran berarti ya, kedua tujuan pembelajaran tersebut gitu ya, digabung menjadi jadi Bapak Ibu kalau nggak puas coba ditanya lagi gitu ya. Bagus, tapi bisakah kedua tujuan pembelajaran tersebut digabungkan menjadi satu kegiatan pembelajaran yang holistik dengan mencakup model dan metode pembelajaran yang sesuai. Berikan rekomendasi dengan jelas dan tepat, dengan jelas, tepat, dan terukur. Saya coba ya Bapak Ibu ya, karena saya bingung tadi. Kalau dua-duanya harus saya pakai, itu saya bingung, kecuali dibuat beberapa pertemuan. Bagus, tapi bisakah kedua tujuan pembelajaran tersebut digabungkan menjadi satu kegiatan pembelajaran holistik dengan mencakup ini, berikan rekomendasi. Nah, coba Bapak Ibu ya, coba. Kalaupun nggak bisa, saya mungkin akan mengambil satu, misalkan ya Bapak Ibu ya, jreng. Nah, ini kita coba. Bagus, tapi nah tentu katanya Bapak Ibu ya, mari kita gabungkan kedua tujuan pembelajaran tersebut menjadi satu kegiatan pembelajaran yang holistik. Nah, ternyata sudah digabungkan Ibu ya. Tadi Ibu bilang kan ini satu-satu atau dua-duanya. Kalau satu-satu, meskipun dua-duanya dimasukkan, rekomendasinya satu-satu. Tapi saya bingung. Nah, ternyata Bu sudah diberikan ini nih, ya tuh. Dia menyarankan model pembelajarannya adalah, kata dia, ini adalah PJBL dengan integrasi pembelajaran berbasis masalah. Ini ada fasenya di sini gitu ya. Studi kasus, diskusi kelompok, mind mapping. Coba Ibu lihat di sini. Fase-fasenya di sini ya. Jadi ini sudah lebih kompleks tahapannya. Jadi ini sudah integrasi antara PJBL dengan PBL. Menurut saya ini nggak masalah Bapak Ibu. Berarti ini sudah kita masuk ke dalam sintaksnya. Nah,
Tinggal nanti di sini studi kasus, misalnya gini, metodenya mau apa yang dipakai, gitu ya. Nah, ketika di awal-awal, misalkan yang mau dipakai adalah studi kasus, bisa. Diskusi kelompok bisa, mind mapping bisa. Karena waktunya terbatas, mungkin ini nggak perlu semua Pak Ibu. Nah, ini bisa diambil aja nih yang ini misalkan studi kasus dan diskusi kelompok. Kemudian nanti di tahapan perencanaan proyeknya, ini bisa aja nanti ada curah pendapat gitu ya. Ada di sini kan diskusi juga nih. Curah pendapat ini kan sebenarnya diskusi juga. Jadi dia sudah satu nih. Jadi kalau saya rangkum metode pembelajarannya itu adalah diskusi kelompok, studi kasus, kemudian apalagi Bapak dan Ibu. Dan kemudian adalah, nah ini seperti yang ini ya, simulasi atau role playing mungkin ini nggak perlu ya. Dan yang selanjutnya adalah pelaksanaan proyek. Nah kalau Bapak dan Ibu sudah oke ini, boleh dilanjutkan. Tapi kalau memang merasa masih sulit, coba kita respon lagi. Bagus. Tapi bisakah lebih fokus gitu ya? Lebih fokus pada implementasi pembelajaran berbasis masalah. Karena saya ingin sekali beres gitu Bapak Ibu ya. Bagus, tapi bisakah lebih fokus pada implementasi pembelajaran berbasis masalah atau PBL saja? Misalkan ya, tidak menggunakan PJBL. Nah, saya ingin coba negosiasi dengan AI-nya Bapak dan Ibu. Bagus, tapi bisakah lebih fokus pada implementasi pembelajaran berbasis masalah? Nanti mungkin untuk teman-teman ini bisa lebih beraneka ragam gitu ya responnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu ternyata fokusnya pada ingin ke PBL saja, karena saya gini ya, kalau saya proyek itu bayangan saya dia bisa beberapa pertemuan dan itu memakan waktu yang lama. Nah, jadi saya ingin langsung saja Bapak Ibu di sini nih ya. Nih, saya ingin nanti model pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL, metode pembelajarannya yang ini. Ya, ini sintaknya Bapak Ibu langsung ya. Orientasi pada masalah, pengorganisasian siswa dan sebagainya, termasuk pengembangan dan sebagainya. Oke, sepertinya saya akan ngambil yang ini aja Bapak dan Ibu ya. Oke. Oke, saya akan minta lagi berikan rekomendasi. Jadi kita ngobrol aja dengan AI-nya. Berikan rekomendasi metode pembelajaran yang tepat untuk model ini gitu ya Bapak Ibu, untuk model ini. Jadi kita minta lagi nih, kalau mau disimpulkan ini tuh sebenarnya metodenya apa saja. Meskipun tadi sudah terlihat ya ada diskusi di sana. Berikan rekomendasi metode pembelajaran yang tepat untuk model ini. Sebenarnya apa sih yang tadi munculnya ini? Oh, ternyata modelnya adalah ini Bapak Ibu, diskusi kelompok, curah pendapat dan studi kasus. Ini nggak usah semuanya dipilih ya. Nah, ini. Oke, ini masih berkaitan dengan metode yang tadi, yang wawasan Nusantara. Oke, deal ya. Saya akan ambil Bapak Ibu. Nah, kita memverifikasi. Berarti model pembelajarannya adalah yang ini. Nih Bapak Ibu, pembelajaran berbasis masalah. Ini saya tinggal pindahkan lagi kemana? Ke sini ya. Jadi saya tinggal pindahkan ke bagian mana? Ke bagian di sini, praktik pedagogis. Oke. Saya akan pindahkan, jreng, 1. Nantilah masalah kerapian formatnya nanti aja. Model pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis masalah. Oke, di sini nggak perlu terlalu rinci Bapak Ibu. Itu rincinya nanti di kegiatan inti atau kegiatan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ini Bapak Ibu lihat, ini sintaknya sudah ada di sini. Orientasi pada masalah, pengorganisasian siswa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya ingin tadi, karena ini adalah pembelajarannya berbasis masalah, berarti metodenya adalah, nah kalau berbasis masalah berarti di situ ada diskusi kelompok ya. Oke, ini saya coba tuliskan di sini. Metodenya adalah, metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok, kemudian tadi ada studi kasus. Kayaknya cocok ya, langsung aja nih di sini presentasi. Nah, udah kebayang pasti Bapak Ibu ya. Ada diskusi kelompok atau mungkin nanti bisa dibalik ya Bapak Ibu. Jadi kasus dulu. Jadi diberikan kasus-kasus yang mengganggu stabilitas ketahanan Nusantara misalkan ya. Isu tentang apa namanya separatisme dan sebagainya gitu ya. Nah, metode pembelajarannya adalah studi kasus. Anak-anak melakukan studi kasus. Berarti guru mempersiapkan kasus-kasus gitu yang berkaitan dengan materi ini, NKRI, keutuhan NKRI, kan ini banyak ya artikelnya ya. Berarti udah terbayang Bapak Ibu ya di sini medianya seperti apa? Ada video mungkin, ada potongan kasus-kasus dari internet atau dari media cetak gitu ya. Kemudian anak melakukan diskusi dan di akhir anak melakukan presentasi. Sudah kebayang belum Bapak Ibu assessment-nya nanti akan seperti apa?
Salah satu asesmen formatifnya ini bisa berguna di semua titik ini Bapak Ibu. Asesmen formatif pada saat anak berdiskusi, apa yang mau dinilai. Pada saat anak presentasi, apa yang mau dinilai. Pada saat anak melakukan studi kasus. Nah mungkin ini studi kasus dan diskusi ini bisa jadi satu asesmen Bapak Ibu. Karena ini ada di meja masing-masing. Nah pada saat tampil ini asesmen yang kedua untuk formatifnya. Wah udah terbayang ya. Oke. Ini adalah, Bapak Ibu kalau ada yang berkaitan dengan ini kecepatan atau mau di-cut, boleh ya Bapak Ibu ya. Karena saya nggak melihat layar, jadi Bapak Ibu langsung pakai suara saja seperti Ibu tadi ya, itu silahkan. Oke, lanjut ya. Tapi saya mau kembali ke layar dulu Bapak Ibu. Sampai sini aman Bapak Ibu? Aman ya? Oke, jempol sudah. Punten, Template Kang. Iya, Punten. silakan Bu, siapa nih? Bu Neng. Iya, Silakan. kalau misalkan apa namanya kita banyak luang waktu, pasti berarti yang pertama itu yang bisa dipakai ya. Jadi kan kalau ini kan alokasinya satu kali pertemuan. Nah kalau misalkan bahasa Inggris kan lumayan tuh banyak waktunya. Berarti kan tidak usah ngobrol lagi sama si Gemina ya. Iya. Seperti itu ya. Siap. Betul sekali Ibu. Kebetulan saya hanya 2 kali 45 menit. Dan saya ingin selesai ini satu pertemuan gitu. Maka saya nggak ngambil project itu ya, nggak ngambil ini. Nah kalau Ibu ternyata waktunya leluasa, itu silahkan. Ya. Oke. Prom yang di-share kok tidak sama? Ya sama-sama Bu. Tidak sama dengan yang ada di Drive. Ah masa sih? Sama Kang. Ini. Sama. Nih Kang, di sini Kang. Nih ada praktik, ada teori, masuk ke praktik. Ini saya sedang buka yang ini Kang, nih yang ini. Sama-sama, nggak mungkin. Ya, sama-sama. Silahkan. Tadi mah yang nggak sama karena saya ngajak ngobrol lagi gitu. Betul ya, karena saya nggak puas, saya ajak ngobrol lagi gitu. Kalau ajak ngobrolnya kan nggak perlu saya tuliskan promnya kan, itu mah teman-teman aja nanti. Oke, lanjut. Lanjut Bapak Ibu, lanjut. Nah, lihat. Saya sudah dapat nih yang pokok-pokoknya ya. 1 CP, 2 TP, 3 praktik pedagogis. Nih yang lain-lainnya nanti ya Bapak Ibu ya. Nih, saya mau ke sini dulu sekarang. Nah, ke bagian awal. Ke bagian ini Bapak Ibu, pengalaman belajar. Di bagian awal ini, coba dituliskan di sini. Awal itu apa? Pembuka dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebelum memasuki inti pembelajaran. Oke, kegiatan dalam tahap ini meliputi orientasi yang bermakna, persepsi yang kontekstual, dan motivasi yang menggembirakan. Tuh Bapak Ibu, dari kementeriannya sudah disebutkan. Di kegiatan awal itu harus ada apa? Orientasi yang bermakna, persepsi kontekstual, motivasi menggembirakan. Oke. Sekarang saya mau coba lihat prom AI-nya Bapak Ibu. Coba kita lihat ke bawah. Prom AI tentang kegiatan awal. Nah, Bapak Ibu lihat. Ini nih. Tuh. Prom AI-nya sudah sesuai, lihat. Buatkan dengan jelas dan ringkas langkah-langkah pada kegiatan awal pembelajaran, pada tujuan pembelajaran ini. Berarti nanti saya masukkan ya TP-nya di sini. Kegiatan awal pembelajaran ini dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik sebelum memasuki kegiatan inti. Dan harus ada ini orientasi sesuai arahan ya, persepsi dan motivasi. Berdurasi 15 menit. Nah Bu, di kegiatan awal ini, karena waktu saya 90 menit, saya ingin di kegiatan awal ini 15 menit saja. 75 menitnya nanti akan dibagi untuk kegiatan inti dan penutup. Yuk teman-teman, saya akan kopas ininya. Prom AI-nya akan saya kopas ke Gemini, ke sini Bapak Ibu ya. Saya akan kopas. Oke, bagian tujuan pembelajarannya ini akan saya hapus, akan saya ganti dengan tujuan pembelajaran saya. Mana tadi? Ada di bawah ya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran saya tadi ada di bawah. Oke, yang oh bukan yang ini, di Kang Dero ya, di RPP-nya di sini. Nah, tujuan pembelajaran saya itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini akan saya ambil, klik, saya pindahkan ke Gemini Bapak Ibu di sini dua-duanya Bu ya. Nah. Oke. Nah, sudah masuk nih. Buatkan dengan jelas dan ringkas bla 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 bla. Kegiatan awal ini harus orientasi macam-macam Bapak Ibu ya. Ini saya minta 15 menit Bapak Ibu ya. Kita masuk. 1 2 3 jreng. Nah, ini dia. Di kegiatan awal ada apa saja? Nah, ini dia. Bapak Ibu, 15 menit ternyata sudah dipersiapkan sama dia Bapak Ibu nih. Orientasi yang bermakna ini 5 menit. Terus persepsi kontekstual 5 menit. Kemudian motivasi yang menggembirakan 5 menit. Sekali lagi Bapak Ibu, ini rencana.
meskipun implementasinya nanti akan sangat dinamis. Mungkin ada anak yang belum sarapan, mungkin ada anak yang masih ngantuk, mungkin ada anak yang harus macam-macam Bapak dan Ibu ya. Tapi setidaknya ini lebih baik karena kita melakukan perencanaan daripada kita tidak melakukan perencanaan asal masuk saja ya. Nih, Bapak Ibu tolong dibaca dulu ya. Lihat kegiatan awal orientasi yang bermakna itu ngapain aja. Bapak Ibu coba baca ini. Guru memulai pembelajaran dengan menampilkan gambar atau video singkat yang menunjukkan keindahan dan oke. Lihat Bapak Ibu ini, gambar pulau-pulau dan sebagainya, keberagaman. Ini oke ya Bapak Ibu ya. Guru mengajukan pertanyaan pemicu yang relevan. Apa yang kalian ketahui tentang wilayah Indonesia, apa saja hal dan sebagainya. Guru menghubungkan pertanyaan dengan konsep wawasan Nusantara, menekankan pentingnya pemahaman tentang wilayah. Nah Bapak Ibu coba ingat, tadi itu kita ada bicara tentang studi kasus ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sepertinya belum ada ya kasus-kasus tentang separatisme, misalkan disintegrasi bangsa dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Ini lebih kepada keberagaman gitu. Nah, saya akan coba minta kepada AI di sini, bagus. Tapi pada, ini seperti saya ngobrol aja Bapak Ibu. Bagus, tapi pada bagian orientasi yang bermakna 5 menit ini, berikan contoh kasus. Nah, kasus-kasus gitu ya. Berikan contoh slide atau video atau konten gitu ya mengenai gitu ya, mengenai, jadi harus nyambung dengan studi kasus yang tadi, mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan keutuhan wilayah NKRI secara kontekstual. Ini kita harus pandai merangkum kata-kata di sini ya. Secara kontekstual agar dapat dilakukan studi kasus oleh murid pada kegiatan inti nantinya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Nah ini bisa jadi satu prom lagi nih. Jadi Bapak Ibu ini harus ada kata bagus ya Bapak Ibu. Jadi kita memberikan apresiasi ke AI supaya dia lebih semangat untuk mencari yang lebih bagus gitu Bapak Ibu ya. Nih. Bagus, tapi pada kegiatan orientasi yang bermakna ini berikan contoh slide, video atau konten sederhana gitu ya Bapak Ibu. Saya juga nggak mau terlalu kompleks karena 5 menit. Sederhana mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan keutuhan wilayah NKRI secara kontekstual agar dapat ini. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Jreng, coba kita lihat. Ya. Ya, Bapak Ibu tuh. Ya. Waduh, saya salah nyebut ya. Ini malah saya nyebut slide di sini. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti ini bisa kita tambahkan di sini ya Bapak Ibu ya. Nih, tampilkan peta Indonesia yang jelas dengan sorotan ini gitu ya. Tampilkan foto atau video singkat yang menunjukkan konflik terkait sumber daya alam. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya coba akan rangkum gitu ya, Bapak Ibu ya. Nih, di kegiatan ini ya, nanti guru memulai pembelajaran dengan menampilkan gambar atau video singkat yangnya yang ini yang berkaitan dengan yang tadi. Tapi saya mohon izin Bapak Ibu, semua ini saya cuplik dulu, nanti akan saya ganti yang orientasi yang bermaknanya. Nah, ini tentu nanti terserah mau semuanya atau mau sebagian, mau dicuplik itu silahkan. Oh kalau gitu RPP ini akan semakin panjang. Bapak Ibu stop dulu ya paradigma tentang panjang dan pendek. Jadikan aja dulu sebuah kesatuan RPP. Nanti kalau dia sudah jadi, Bapak Ibu bisa baca ulang. Bagian-bagian yang memang tidak penting atau terlalu bertumpuk kata-katanya bisa dihilangkan. Jadi sekarang jangan dulu bicara katanya RPP 1 lembar kok jadi kayak gini. Jangan pesimis dulu gitu ya. Jangan mencibir dulu, tapi kita semangat dulu. Kita simpan aja dulu Bapak Ibu. Nah ini dia. Ini panjang besar itu Bapak dan Ibu ya. Ini lebar dan seperti ini. Karena emang tulisannya ini gede-gede gitu ya. Kemudian panjang dan sebagainya. Nah pada bagian ini Bapak dan Ibu. Ini kita bisa ganti nih. Video singkat yang menunjukkan. Ini kan keindahan dan keragaman wilayah. Mungkin nanti bisa Bapak dan Ibu ganti dengan poin yang ada di bawah ini nih. Ya. Mana tadi ya. Nah. Wilayah-wilayah perbatasan. Nah ini. Wilayah NKRI. Nah, misalkan di sini. Jadi nanti kita bisa ganti yang ini yang menunjukkan nah, di sini kita paste tadi, ya. Nih, menunjukkan konflik. Nah, ini kita edit di sini. Tetap ya manusia memvalidasi, memverifikasi yang menunjukkan gambar atau video singkat yang menunjukkan peristiwa. Nah,
peristiwa konflik terkait sumber daya alam di wilayah NKRI. Seperti apa? Nah, ini fotonya mungkin dihilangkan Bapak dan Ibu. Seperti penambangan ilegal, kemudian pencemaran laut akibat aktivitas industri. Nah, ini kan mengganggu Bapak Ibu ya stabilitas nasional, terutama stabilitas pangan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kerusakan hutan. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal atur-atur aja ya, sesuaikan. Kemudian nanti di bawahnya guru mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini pun nanti misalkan Bapak Ibu bisa buat di AI. Kira-kira pertanyaan apa yang tepat kalau ini berkaitan dengan ini. Nanti ini silakan diganti. Ya, saya nggak mungkin sampai detail menjabarkan gitu ya. Yang penting Bapak Ibu terinspirasi dulu. Persepsi yang kontekstual, motivasi yang menggembirakan. Nanti Bapak dan Ibu isi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini poin yang penting nih. Ya. Poin 3M. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ingat Bapak Ibu, ruhnya RPP itu atau modul ajar itu di sini. Kita ngajar itu berpedoman mau kemana? Mau di sini Bapak Ibu ya. Ingat tadi ini adalah modelnya studi kasus, diskusi kelompok, dan kemudian apa tadi Bapak Ibu? Presentasi. Berkaitan dengan apa? Dengan konflik-konflik gitu ya. Peristiwa-peristiwa yang sifatnya mengganggu keutuhan wilayah NKRI. Sesuai dengan elemen CP NKRI tadi Bapak dan Ibu ya. Oke, di bagian ini saya siap Bapak Ibu kembali ke Prom AI. Mana dia? Jreng. Oke, saya akan masuk ke kegiatan inti Bapak Ibu nih. Ingat Bapak dan Ibu, ini cukup panjang ya. Nah, ini dia Bapak Ibu lihat. Jadi dia AI-nya cukup panjang, lihat. Nggak apa-apa. Saya ingin membuat langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti berdurasi 75 menit. Nah, mungkin ini kita ubah ya. Tidak 75 menit, tapi 70 menit. Yang 5 menitnya itu untuk penutup. Atau jangan 70 lah, 65 ya. Penutupnya nanti 10 menit. Pembelajaran harus menerapkan prinsip pembelajaran BBM untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Oke, gaskeun. Ke bawah lagi. Buatkan aktivitas pembelajaran seperti pada taksonomi pembelajaran mendalam dengan tahapan 3M. Pembelajaran supaya murid lebih apa tadi yang saya bernalar kritis, kemudian kreatif gitu ya Bapak Ibu ya. Kreatif, dan yang terakhir adalah kewargaan. Oke. Ya, berkreatif dan kewargaan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini memiliki sifat kewargaan gitu ya. Nanti biar dia terjemahkan. Ini kewargaan itu masih agak janggal di telinga kita ya, karena biasanya kita menyebut kewarganegaraan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, aktivitas pembelajaran juga memuat keterkaitan antara tahapan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dengan sintak. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi nih, ya, sintaknya apa? Oke, tadi sintaknya apa? Nah, ini saya masih nyimpan tadi Bapak Ibu. Tadi itu, kalau saya cek ke atas, sintaknya itu, nah ini di bagian atas nih. Kita harus siap dulu nih, di bagian atas ini. Jadi benar-benar harus punya kotretan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sintaknya nih, ada di sini tuh. Pembelajaran berbasis masalah, 1, orientasi pada masalah dan lain-lain. Oke, dengan sintak model pembelajaran berbasis masalah yang mencakup orientasi peserta didik pada masalah. Oh, kebetulan ini sama ya Bapak Ibu ya, mengorganisasi peserta didik, penyelidikan individu. Oke, ini kebetulan sama. Metode pembelajarannya apa tadi Bapak Ibu? Studi kasus, saya edit di sini juga boleh, diskusi kelompok, dan presentasi. Oke, tadi sampai sini ya. Oke. Ininya boleh lah. Tapi untuk tujuan pembelajaran saya nggak akan mengubah template dulu. Oke, saya akan copy ini semua Bapak Ibu. Saya akan copy ini semua. Saya copy. Berarti saya hanya tinggal mengganti TP-nya saja ya. Nih, saya akan copy Bapak Ibu. Saya masukkan ke Gemini, ke sini. Nah, kemudian bagian nah ini bagian TP-nya ini akan saya ganti Bapak Ibu. Bagian TP-nya akan saya ganti, oke. Akan saya ganti sesuai dengan TP yang ada di sini. Yang tadi sudah saya tuliskan Bapak Ibu. Nah, yang ini ya, ini TP saya yang 2. Klik. Nih, saya masukkan ke sini TP-nya Bapak Ibu. Jreng. Nah, ini dia. Nah, buatkan aktivitas yang lainnya sepertinya sudah oke ya Bapak Ibu. Kemudian ini aktivitas pembelajarannya mencakup studi kasus, diskusi, presentasi. Oke. Siap-siap Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, jreng. Kita cek. Nah, ini dia. Kalau dia masih ngerespon berarti dia belum lelah Bapak Ibu. Kalau nanti dia sudah muter-muter
terus nggak ada jawaban gitu ya, ini Bapak Ibu new chat aja, chat baru. Lihat, ini kalau di sini masih ada muter tadi ya, itu masih mencari. Nah ini Bapak Ibu lihat. Tuh, tahapan memahami 20 menit Bapak Ibu. Lihat, M yang pertama. Yang masuk M pertama adalah sintaknya, sintak ke-1 dan sintak kedua. Metode pembelajarannya di sini jelas Bapak Ibu ya. Ini studi kasus. Nah ini mungkin bagian ini nggak usah dituliskan. Langsung aja nanti di bagian ini guru menampilkan studi kasus yang telah dipersiapkan pada kegiatan awal, membaca dan memahami, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, siswa berdiskusi gitu ya. Nah, ini aktivitas pembelajarannya yang ini Bapak dan Ibu, ini silahkan nanti ya, ini mau dimasukkan ke atas, mau diubah-ubah kata-katanya itu silahkan, atau mau dilewat juga boleh. Tahapan mengaplikasi, ini juga ada di sini. Kemudian, nah ini yang belumnya adalah prinsip, oh ini dia Bapak Ibu ya, ini mindfulnya sudah ada di sini. Nah, tuh, ini prinsip pembelajarannya. Berkesadarannya adalah siswa fokus dan terlibat penuh dalam setiap tahapan pembelajaran. Bermakna, mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Menggembirakan, suasana pembelajarannya interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu nanti silakan berkesadaran ini akan masuk kemana. Ketika Bapak Ibu di tahap merefleksi, coba baca lagi ini. Mau yang mana yang dimasukkannya? Ini adalah tergantung dari kita mau masuknya kemana berdasarkan informasi yang ada di sini. Oke, saya sudah setuju nih dengan AI yang ini. Yang pertama, saya akan masukkan yang bagian ini dulu Bapak Ibu nih. Nah, yang ini nih. Oke, yang ini nih. Oke, saya akan masukkan ini. Ya, saya akan masukkan ini sampai sini dulu, segini nih. Metode pembelajaran bawahnya tidak saya masukkan. Oke, salin. Kemudian ini saya akan masukkan ke bagian di sini Bapak Ibu ya tadi ya di tahapan memahami. Oke. Ini akan saya pindahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Tahapan memahami ini adalah 20 menit. Oke. Ya. Yang bawahnya ini saya hapus. Coba dibaca Bapak Ibu. Di tahapan memahami, mungkin ini bisa kita hapus saja Bapak Ibu karena sudah ada judul di atasnya. Lihat. Sintaknya adalah di tahapan memahami ini adalah sintaknya sintak PBL-nya adalah ini yang ini Bapak Ibu. Nah, ini nggak usah dituliskan sintak, nggak usah Bapak Ibu. Nih di tahapan memahami 20 menit, orientasi didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu ini BBM-nya apa di sini? Berdasarkan apa? Berdasarkan pengertian ini nih tadi. B itu apa? Berkesadaran gitu ya. Di sini tuh artinya apa? Siswa mampu merenungkan pengalaman belajar mereka dan lain-lain nih. Coba saya baca nih. Berdasarkan pemahaman saya Bapak dan Ibu. Guru menampilkan studi kasus yang telah dipersiapkan. Oke. Siswa membaca dan memahami. Berarti menurut saya di sini adalah bermakna. Selanjutnya apa lagi? Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah utama dalam studi kasus. Nah, ketika dia berkelompok, menurut saya di sini adalah berkesadaran. Oke. Meskipun AI juga masih memungkinkan nanti dia langsung menyatakan ini adalah berkesadaran, ini adalah bermakna. Seperti di batch 1 kemarin, dia langsung memberikan seperti itu. Kebetulan di sini ternyata tidak. Nggak apa-apa, AI hanya membantu. Pada akhirnya kita yang memvalidasi Bapak dan Ibu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, di kegiatan mengaplikasi juga sama. Ini nanti silakan tinggal dipilih saja. Dan sesuaikan, ingat bahwa runtutan pembelajaran di kepala kita adalah apa Bapak dan Ibu? Studi kasus, diskusi kelompok, presentasi. Nah, silakan nanti di bagian mengaplikasi dimasukkan, di bagian merefleksi dimasukkan. Selanjutnya Bapak Ibu nih, ini bagian yang menurut saya juga sangat penting. Saya akan membuat assessment ini ya Bapak Ibu, pembelajaran. Coba kita lihat prompt AI-nya. Lihat Bapak Ibu, ke assessment. Nih. Ini assessment pada awal pembelajaran ini adalah assessment awal pembelajaran yang dulu mah diagnostik. Ya Bapak Ibu, ada kognitif dan non-kognitif. Tapi saya akan masuk ke sini Bapak Ibu. Assessment pada proses pembelajaran. Ini artinya formatifnya. Kalau yang tes mah gampang ya Bapak Ibu ya, yang akhir pembelajaran ini gampang Bapak Ibu. Coba lihat yang ini. Saya ingin membuat assessment pada proses pembelajaran atau assessment formatif untuk mengetahui keberlangsungan atau umpan balik. Nah, ini paling penting Bapak Ibu, umpan balik. Pembelajaran pada materi ini, peserta didik telah belajar menggunakan metode apa tadi Bapak Ibu? Nanti kita ganti di sini apa? Studi kasus, gitu ya. Kemudian diskusi kelompok dan presentasi. Nah, bagian ini nanti Bapak Ibu yang ganti, gitu ya. Dan presentasi.
menganalisis masalah, mengidentifikasi tantangannya gitu ya, dan dampaknya bagi keutuhan NKRI. Metode presentasi dan simulasi atau role playing itu menekan strategi mereka harus mengambil keputusan yang mencerminkan. Nah, ini nggak usah Bapak Ibu. Nah, oke. Saya akan coba kopas dulu ya Bapak Ibu ya. Ini sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya rancang. Oke, ini saya salin dulu. Kan saya masukkan. Ini saya membuat asesmen formatifnya Bapak Ibu ya. Oke. Peserta didik, oh iya, saya akan ambil dulu TP-nya yang 2 itu Bapak Ibu. Oke. Sebentar lagi ya. Setelah ini kita diskusi, mungkin ada banyak pertanyaan yang ingin diungkapkan. Nah, saya akan masuk ke sini Bapak Ibu. Ini silahkan nanti di bagian ini nih, tujuan pembelajarannya kita ganti lagi seperti biasa. Nah, ini. Oke. Peserta didik dapat merancang. Peserta didik telah belajar menggunakan metode studi kasus, ya, diskusi kelompok, dan presentasi, ya, presentasi materi hasil studi kasus gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin yang lainnya bisa kita hapus ya. Nah, berikan rekomendasi bentuk instrumen yang tepat dan berikan contoh instrumennya dengan lengkap dan jelas sehingga dapat mengukur aktivitas pembelajaran tersebut. Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya ingin membuat asesmen pada proses pembelajaran atau formatif untuk mengetahui keberlangsungan atau umpan balik pembelajaran peserta didik kelas 7 pada materi ini. Peserta didik sebelumnya telah belajar menggunakan metode studi kasus, diskusi kelompok, dan presentasi materi hasil studi kasus. Berikan rekomendasi kepada saya bentuk instrumen yang tepat dan berikan contoh instrumennya dengan lengkap dan jelas sehingga dapat mengukur aktivitas pembelajaran tersebut. Kita coba Bapak dan Ibu. Kita coba nih asesmennya jreng. Ini dia Bapak dan Ibu. Apakah dia masih bisa merespon? Tentu katanya Bapak Ibu. Nah, coba lihat Bapak Ibu lihat nih. Langsung rekomendasi instrumennya. Tuh, ya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu sepertinya dia sudah lelah nih ya. Mengukur partisipasi ini tidak dijawab semuanya ya. Oke. Coba jawab lebih akurat gitu ya. Ini sepertinya saya harus berganti new chat nih Bapak Ibu. Tapi saya coba dulu ya. Ini karena sepertinya akan tabel nantinya ini ya. Coba jawab lebih akurat. Jreng. Masih bisa merespon? Oke. Kita lihat. Ini masih berputar. Rubrik penilaian. Oke. Baik Bapak Ibu. Ini yang disebut pusing mungkin di sini ya Bapak Ibu. Oke. Saya akan coba alihkan Bapak Ibu ya. Nah, ini akan coba saya alihkan. Kebetulan ini karena versi free mungkin ya Bapak Ibu. Dan kebetulan saya sudah banyak di sini ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba new chat Bapak Ibu ya. Saya coba new chat karena ternyata yang tadi dia sudah bingung, pusing. Saya coba di sini ya Bapak Ibu ya. Bismillah kita coba jreng gitu ya. Jreng ya. Apakah dia bisa memberikan rekomendasi untuk apa yang saya inginkan? Wah, ternyata bisa Bapak Ibu nih, lihat nih. Ya, jadi yang tadi itu dia udah pusing Bapak Ibu. Nah, kalau pusing jangan dipaksakan, pindahlah ke kamar yang lain ya, new chat yang lain Bapak Ibu. Tuh di sini. Silakan mau ambil yang mana nih asesmennya. Misalkan nih, jelas ya, diskusi kelompok kan Bapak Ibu, ini jelas harus dinilai ya Bapak Ibu ya. Oke. Instrumennya adalah lembar observasi dengan rubrik penilaian yang mencakup aspek-aspek ini. Ini nanti kita minta buatkan rubriknya Bapak Ibu ya. Oke. Penilaian presentasi jelas ini ya. Jadi ada diskusi, ada presentasi. Kemudian yang terakhir refleksi diri. Nah, ini paling penting untuk mengukur sejauh mana kompetensi anak-anak kita. Nah, penilaian proyek karena saya tidak ke sini, mungkin yang nomor 4 ini tidak saya gunakan. Nah, Bapak Ibu, yang ini akan saya cuplik nih Bapak Ibu ya. Sampai nomor 3 saja. Nah, ini observasinya. Ini saya akan cuplik sampai nomor 3 saja ke sini. Ini saya akan Ctrl C, kemudian saya akan pindahkan ini ke sini Bapak Ibu ya. Nah, ke assessment pada proses pembelajaran jreng. Oke. Tenang, ini hurufnya segede gaban seperti ini Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, nanti tinggal dirapikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin membuat rubriknya. Bapak Ibu. Oh ya, untuk assessment yang terakhir, yang sumatif, yang tesnya itu Bapak Ibu bisa coba sendiri. Saya ingin membuat rubrik yang ini Bapak Ibu nih. Semuanya ini harus ada rubriknya Bapak Ibu. Nih. Oke. Buatkan, nih, buatkan Bapak Ibu. Sebenarnya sudah ada di prom ya, dalam bentuk tabel, rubrik penilaian untuk. Nah, buatkan dalam bentuk tabel, rubrik penilaian untuk ini Bapak Ibu nih. Coba kita kopas nih.
Nih, observasi partisipasi dalam diskusi kelompok. Ini kita kopas di sini aja Bapak Ibu. Nih, karena dia sudah menjelaskan tentang ini, saya ingin dia, nih, skala penilaian katanya 1 sampai 4. Sangat baik, baik, cukup, kurang gitu ya Bapak Ibu ya. Nih, buatkan dalam bentuk tabel rubrik penilaian untuk observasi partisipasi dalam diskusi kelompok. Coba kita jreng Bapak Ibu. Jreng. Oke. Ini dia. Wow, wow, wow. Ini kalau kata Coach Stephen Bapak Ibu, ini bisa hemat bertahun-tahun Bapak Ibu. Lihat tuh. Ya. Aspek yang dinilai, keaktifan berpartisipasi, kemampuan menyampaikan pendapat, dan lain-lain Bapak Ibu. Terus di sini ada anak dikatakan sangat baik itu skornya 4 ketika apa? Sangat aktif, ketika baik ini ada Bapak Ibu. Nah ini tinggal kita ekspor ke Google Sheet, kemudian nanti kita kopas ke dokumen kita. Nih Bapak Ibu ini sedang diekspor ke Google Sheet. Lalu kita open Google Sheet-nya, lalu kita ambil dan kita masukkan ke dalam RPP kita. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung mendapatkan rubrik penilaiannya. Dan rubrik penilaian ini silahkan juga dibuat untuk yang lain Bapak Ibu. Ini kan yang diskusi ya. Tadi di atasnya ada apa Bapak Ibu? Ada presentasi, ada refleksi diri. Nih, ini termasuk yang ini Bapak Ibu ya. Ini juga saya bisa nih buatkan misalkan contoh ini nih. Ya, buatkan contoh. Nah, ini. Misalkan kalau yang ini Bapak dan Ibu, ini saya seru banget yang ini Bapak Ibu ya. Buatkan contoh gitu ya. Nah, instrumen gitu ya. Buatkan contoh instrumen lembar refleksi diri dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk bagian ini. Nah, ininya tuh yang ini Bapak Ibu, refleksi dirinya kita kopas. Jadi tahu yang disorot itu yang ini. Buatkan contoh instrumen lembar refleksi diri dengan pertanyaan. Nah, yang kayak gimana? Coba kita jreng. Apakah dia mampu membuat instrumen? Wah, Bapak Ibu ini luar biasa ya. Lihat Bapak Ibu, lembar refleksi diri, wawasan, nama, kelas, tanggal, pemahaman materi. Apa hal baru yang kamu pelajari dari materi ini? Konsep mana yang menarik bagimu? Mengapa? Apakah ada bagian yang sulit kamu pahami? Bagaimana kegiatan studi kasus dan diskusi kelompok membantumu? Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau saya harus mikir, ini pasti lama Bapak dan Ibu. Saya kembali ke tabel ini Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, ini silakan nanti mungkin tabelnya kita rapikan dulu Bapak Ibu ya. Ya, kita rapikan dulu. Kemudian kita pastikan siap. Nah, ini kalau sudah kita langsung kopas dan kita bisa masukkan ke RPP yang kita miliki karena nggak mungkin di situ. Nah, saya misalkan simpannya ini sebagai lampiran aja Bapak Ibu. Lampiran. Nah, ya, ini saya kopas di sini. Jreng. Nah, ini dia. Saya langsung dapat rubrik. Tinggal nanti di atasnya kasih judul ini rubriknya rubrik apa. Termasuk tadi Bapak Ibu ya. Ternyata lembar refleksinya, ini jarang kita melakukan refleksi seperti ini ya. Nih lembar refleksinya, jadi dia menyarankan, dia juga memberikan contoh lembar refleksinya. Ini kita salin ke sini Bapak dan Ibu. Ini juga sama sebagai lampiran. Nah ini mungkin di bagian bawah. Kita jrengkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini tinggal nanti kita buat instrumennya, di-share ke anak-anak, entah dalam Google Form atau mungkin mau langsung juga boleh. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Meskipun ini enggak semua selesai saya contohkan, tapi yang paling penting kata-kata kuncinya sudah saya contohkan. Tinggal Bapak dan Ibu ada keinginan atau tidak untuk mencoba, dan saya sarankan ilmu akan lebih berguna kalau dengan aksi nyata. Selamat mencoba Bapak dan Ibu semuanya, luar biasa untuk hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya kembalikan dulu ke Bu Yeyet. Silahkan Bu Yeyet. Ya, makasih Kak. Ini sambil menyimak, saya sambil baca chat ya, lucu-lucu nih. Kayak hari ini kita kenal sama Neng Gemini ya Bapak Ibu ya. Iya, tapi betul. Neng Gemini juga capek kata Pak Arif. Neng Gemini juga mantap banget gitu. Tapi ada insight yang baru ya, yang pasti pencerahan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang ingin ditambahkan lagi pertanyaannya untuk pemahaman kita, silakan raise your hand. Saya sambil menunggu ada di beberapa di chat Pak, itu nanti ini teh akan dipakai di tahun pelajaran 2025-2026 untuk CP terbaru teh gitu. Gimana Kang? Yes, ya. Gini, meskipun saya belum bisa menyatakan 100% karena belum baca Bapak Ibu regulasinya, surat edarannya seperti apa. Tapi sekali lagi anginnya sudah berembus ke sana. Ketika anginnya sudah ke sana dan kita sudah siap Bapak Ibu, itu nanti cenderungnya tidak akan terlalu sulit, tidak akan terlalu malas gitu. Tapi kalau hari ini kita belum belajar, sementara nanti arahnya ke arah sana, pasti magernya itu akan lebih besar. Ya akan lebih sulit. Jadi persiapkan aja lah. Insya Allah ini nanti akan menjadi angin pembelajaran mendalam di semester yang akan datang.
Oke, kita lagi-lagi one step ahead ya. Saya Betul. lihat Ibu Ariyanti Paliman, disilakan Bu, sudah raise hand. Ibu Ariyanti Terima Paliman. kasih atas kesempatan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, mungkin pertanyaannya agak keluar dari konteks. Saya Kang pakai Gemini di sekolah ini sudah dari tahun kemarin. Kemudian banyak guru-guru saya itu menggunakan Gemini dalam pembuatan soal. Karena saya ujiannya pakai Google Form, kebanyakan soal saya itu dicontek. Apakah ada tips-tips untuk penggunaan Gemini agar soalnya itu tidak bisa dicontek oleh siswa? Karena ketika saya buat di situ, siswa mencontek kebanyakan benar jawabannya, Kang. Terima kasih untuk aplikasi Gemininya, Kang. Terima kasih. Iya, baik Bu. Terima kasih nih atas pertanyaannya. Saya coba jangankan membuat soal Bapak Ibu, membuat kisi-kisi penulisan soal yang dilengkapi dengan level kognitif, nomor soal, bahkan sampai soalnya dalam satu tabel, itu Gemini bisa. Nah ini ada paradigma kan, guru membuat soal dengan menggunakan AI, anak juga menjawab dengan menggunakan AI. Nah Bapak dan Ibu, nah ini berarti ya tidak ada yang salah ketika guru membuat soal dengan menggunakan AI, divalidasi oleh guru yang bersangkutan dan ternyata itu oke, itu tidak ada yang salah. Ketika anak juga menjawab soal dengan menggunakan AI, itu juga tidak ada yang salah. Nah, terus idealnya seperti apa Bapak dan Ibu? Nah, idealnya adalah, nah ini mungkin saran di teknis ya Bapak Ibu ya, saya nggak mau menyalahkan teknologinya, saya nggak mau ya gurunya pakai teknologi, ya anak juga wajar kalau memang menggunakan pakai teknologi. Definisi bocor soalnya ini jadi agak bias gitu. Nah mungkin nanti di praktiknya Bapak dan Ibu pada saat akan mengimplementasikan tentang ini, sebaiknya memang ya kalau di fitur Chromebook itu kan ada fitur pengunci layar ya Bapak Ibu. Jadi ketika dia keluar dari layar itu pasti dia minta login kembali. Kami ini dulu-dulu sekarang udah kembali ke kertas ya. Mungkin ini di Provinsi Jawa Barat beberapa sudah kembali Bapak Ibu ya, termasuk di saya gitu. Jadi kita mengembangkan satu aplikasi yang aplikasi itu dia anak tidak bisa keluar kalau dia pakai handphone gitu Bapak Ibu. Sekalinya dia keluar pasti untuk masuk lagi dia minta login. Anak yang sudah 3 kali loginnya berturut-turut berarti teridentifikasi bahwa dia sedang mencari jawaban keluar. Nah, jadi mungkin ini pengawasannya ini pengawasan bukan lagi dengan mata kita gitu ya. Pengawasannya di aplikasi langsung Bapak dan Ibu. Dan di Chromebook itu apalagi dengan menggunakan akun belajar ID itu ada satu fitur pengunci. Kalau dia menggunakan Google Form itu ada fitur penguncinya. Coba nanti kembangkan aplikasinya gitu ya. Supaya soal yang dibuat oleh guru-guru itu juga tidak bisa dihack oleh anak-anak kita, tidak bisa diambil dengan menggunakan AI. Di samping itu mungkin juga Bapak dan Ibu coba kembangkan soal dengan menggunakan AI berbasis studi kasus dan cerita Bapak dan Ibu. Kemarin 35 soal fisika saya berbasis cerita kontekstual dengan kebutuhan anak-anak di daerah perbukitan. Kebetulan saya daerah gunung Bapak dan Ibu. Saya mengembangkan menggunakannya dengan menggunakan AI begitu. Ya membuat soalnya itu berbasis cerita. Kalau menggunakan cerita sekaligus juga menguji kemampuan literasi anak-anak kita. Itulah yang kita sebut dengan HOTS itu. Bukan berarti banyak HOTS itu soalnya ya, tapi benar-benar menguji nalar kritis yang sifatnya bukan, jawabannya bukan satu gitu. Siapa Presiden RI pertama? Bukan itu yang diminta, tapi mengapa? Nah, Bapak Ibu, kalau mengapa mungkin akan lebih bervariatif, jadi pertanyaannya tidak terkunci di satu titik, tapi dia bisa lebih melebar karena ada nalar kritis di sananya. Nah, terkait dengan Gemini AI-nya, promnya harus seperti apa, dan saya belum punya wawasan untuk itu. Ya, begitu Bu Ariyanti. Nah, Exambro juga bisa ya, di JPOM sudah ada, betul. Ya, Exambro nih kata Kang Andri. Memang iya Kang, memang kalau saya untuk pakai akun belajar kan dari ikut kelas Canva-nya Kang Dero, saya guru madrasah Kang. Oh iya, siap Bu, tetap semangat. Ya, Selalu banyak terima kasih. Ya, kebaikan terima yang kasih lain. Kang. Siap, enggak biaya. Ya, terima kasih Bu Ariyanti. Dilanjut dengan Bu Neng yang masih raise hand, silakan Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya pada Kang Dero. Yang pertama, tadi sebenarnya sudah direvisi Kang Dero ya, sudah di ini pertanyaan pertama tadi kan
pas tadi mau bertanya tapi nggak jadi, tapi ini saya tanyakan. Kan tadi di awal tampilan itu tadi untuk PKN tadi itu mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi itu kan kalau saya lihat baik di taksonomi Bloom maupun di taksonomi Solo itu kan kalau mengidentifikasi taksonomi Bloom itu kan masuk ke ranah menyebutkan ya. C1 ya, berarti kan tidak masuk ke memahami. Tetapi kemudian pada prakteknya tadi Kang Dero tidak lagi memilih mengidentifikasi, tapi memilih menjelaskan yang masuk ke memahami. Artinya sudah dijawab ya. Karena kan kalau saya amati ke ternyata mengidentifikasi itu kalau di taksonomi Bloom itu masuk ke menyebutkan, bukan ke C2 atau tapi ke C1. Itu. Kemudian pertanyaan kedua ini boleh nggak saya sambil share, takutnya kalau nggak ada saya share itu takut salah tafsir atas pertanyaan saya, bolehkah? Boleh saya share screen? Kang? Diizinkan ya, itu. Oh, boleh, oke ya, sebentar. Ya, yang ini Kang. Saya tadi mencoba tadi pagi buat RPP lagi, dan karena saya itu kan seperti yang kemarin saya bilang, saya itu kan butuh RPP-nya itu satu kesatuan, satu proyek untuk semua 6 kali pertemuan. Boleh nggak kalau dibuat seperti ini? Nah, ini formatnya Kang Dero ya, seperti ini ya formatnya Kang Dero. Cuma saya tambahi, di mana ini sudah lengkap sekaligus. Ini pertemuan 1, ada pengalaman belajarnya, ada sintak modelnya, ada kegiatan pembelajarannya, ada prinsip pembelajarannya, ada alokasi waktu, termasuk dimensi profil lulusan. Ini dibuat dari Gemini AI. Barusan saya ada berhari-hari gimana cara membuat prompt yang langsung jadi seperti ini tanpa saya ubah-ubah. Alhamdulillah tadi pagi berhasil buat seperti ini. Jadi langsung jreng jadi tanpa perlu saya copy paste satu persatu seperti kemarin itu agak kesulitan untuk 6, dan ini tidak perlu memakan halaman seperti yang kayak kemarin saya butuh kok jadi 6-8 halaman, tapi dengan seperti ini tidak lagi menjadi berpuluh-puluh halaman, langsung simple seperti ini. Apakah boleh seperti ini Kang? Gitu. Terima kasih pertanyaannya seperti Baik, itu. terima kasih pertanyaannya. Ya. Yang pertama tentang Ya. kata kerja operasional. Teman-teman itu silakan nanti dicek ya. Saya juga sedang membuka ini KKO edisi revisit taksonomi Bloom ataupun taksonomi Solo. Silakan dicek ya. Dari mulai mengingat, memahami dan sebagainya. Itu nanti panduannya ada di sini ya. Apakah nanti mengidentifikasi itu lebih ke C1 sebenarnya. Jadi dia remember atau mengingat, itu silakan nanti. Makanya tidak saya gunakan. Terus yang kedua, pelatihan ini adalah pelatihan inspiratif. Pada akhirnya silahkan kembangkan sesuai dengan modanya masing-masing, stylenya masing-masing. Apa yang saya sampaikan, kalau dikesankan ribet, sulit, dan sebagainya, itu adalah apa adanya sesuai dengan panduan yang memang disampaikan di naskah panduan pembelajaran oleh Prof. Yuli. Jadi tampilannya seperti itu. Teman-teman yang sudah expert ya di level Google Certified Trainer, di level apapun, itu silahkan, hanya tentang rasa dan kesempatan. Sekarang kita tidak lagi terbatas pada harus kolomnya berapa. Kita tidak lagi berbatas harus pada horizontal, vertikal, harus seperti ini, seperti itu. Yang terpenting adalah satu, perencanaannya itu mencakup poin-poin penting yang tercakup dalam lingkaran kerangka pembelajaran mendalam. Di situ ada praktik pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran gitu ya, pemanfaatan teknologi digital itu masuk. Terus yang kedua adalah adanya 3M sebagai pengalaman belajar, adanya BBM sebagai prinsip pembelajaran. Kadang saya juga ingin berontak gitu dan menyampaikan gitu, ini kenapa harus sepanjang ini? Bahkan di konten itu juga banyak gitu ya, yang menyatakan kok jadi ribet seperti ini, seperti ini. Tenang dulu, yang ribet itu belum mengalami sensasinya. Justru dengan hadirnya AI ini akan dimudahkan. Teman-teman bisa dengan sekali jemreng gitu ya, kemudian bisa jadi sesuatu, ya itu silahkan. Itu jadi karya masing-masing. Kembangkan saja. Tapi saya sangat yakin bahwa kita bisa berlari di depan itu karena ada satu awal. Niatan startnya itu mulainya dari sini, inspirasi muncul, bisa berkembang, dan itu dibagikan, itu akan menjadi luar biasa. Jadi saya nggak pernah membatasi kreativitas, mangga,
mau sehebat apapun, dasar-dasarnya sudah kita berikan. Justru kalau ada siswa kita di kelas itu ya, kemudian dia biasa kalau fisika itu dia menjawab tuh harus diketahui, ditanya, jawab dan sebagainya. Beberapa hari ini saya menemukan mengajar di tahun-tahun kebelakang seperti sekarang, eranya P5 gitu ya, anak-anak itu sudah tidak lagi kok seperti ini ya jawabannya, tapi kreativitasnya muncul. Mungkin dia seperti tidak fokus ketika saya menjelaskan, tapi ketika ulangan dia menjadi terdepan dengan kotretannya. Nah dulu zaman-zaman kita itu selalu saklek ya, itu salah gitu, karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Nah sekarang dengan Merdeka Belajar, meskipun sudah selesai, sama-sama konsepnya adalah memberikan kebebasan dan kreativitas. Yang penting yang tidak boleh tidak adalah seluruh komponen dan elemen-elemen yang ada di dalamnya itu terpenuhi. Masalah AI-nya mau pakai apa, bisa jadi berlembar-lembar, kemudian jadi sakti menjadi satu lembar, itu silakan. Bukan urusan yes or no-nya dari pelatihan ini. Yang penting kami sudah memberikan inspirasi dasar untuk teman-teman mengembangkan, lakukan kreativitas, bagikan itu kepada orang lain, dan semoga itu berdampak keberkahan. Begitu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Jadi saya tetap tidak mengurangi ataupun mengurangi yang poin-poin yang telah Kang Dero sampaikan, hanya di kegiatan inti itu dijadikan banyak kolom dengan mencangkup semua lengkap sekaligus dengan satu prompt lengkap langsung jreng jadi satu gitu aja. Jadi tidak menghilangkan semua poin-poin yang sudah Kang Dero jelaskan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, kembali ke Bu Jayet. Mangga, baik Bu Neng. Ini nampak kalau di saya tidak ada yang resen lagi Kang Dero. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga. Ini ada Pak Zainal Abidin, kalau jangka waktunya banyak 6 JP kali 3 kali gitu ya. Kita akan berikan promnya lebih spesifik di bagian mana tuh Kang katanya? Kenapa Bu? Di bagian spesifik apa? Di bagian lebih spesifik di mananya kalau memang jangka waktu yang kita butuhkan itu sangat banyak. Ini misalkan 6 JP tapi 3 kali gitu. Oh iya, nanti paling pengembangannya itu di wilayah di kegiatan intinya teman-teman. Ya, jadi di partisinya itu kalau di bagian atasnya mungkin cenderung sama ya. Itu nanti paling nanti di 3M-nya itu di wilayahnya itu, karena itu akan jadi satu rangkaian pertemuan satu. Nah 3M-nya itu mau ngapain di situ? Begitu ya. Kemudian pertemuan kedua gitu ya, 3M-nya mau ngapain, pertemuan ketiga 3M-nya mau ngapain. Jadi nanti silakan dimodifikasi saja, nanti semakin banyak pertemuannya yang harus dimodifikasi bukan dari atasnya, tapi di kegiatan inti pembelajarannya, termasuk dari kegiatan pendahuluan, apersepsi, orientasi yang bermakna dan sebagainya. Jadi nanti modifikasinya mungkin ada di situ. Gitu, Kang? Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan terakhir kita dari chat. Sudah 12.30 Teng ini. Ya, betul Bu Yayat. Ini kita selalu offside ya, tapi ikhlas ya teman-teman ya. Ikhlas banget ya. Karena sangat bermanfaat kok. Ya. Malah dari request batch ketiga Bu Winnie itu seru pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah 2 jam full kita belajar untuk hal yang baru ini. Saya lihat antusiasme teman-teman dari chat room, dari yang masih stay sekarang sampai 105 ya selama 2 jam ini. Luar biasa. Semoga apa yang kita habiskan barusan, waktu, energi dan lain-lain, itu akan kembali ke kebaikan kepada diri kita semua, dan insya Allah akan juga berbagi kebaikan ke teman-teman yang lain ketika kita sudah bisa menghasilkan sebuah karya Kang Dero ya. Nanti di link yang sudah dibagikan tadi. Jadi Bapak Ibu kami tunggu hasil karya Bapak Ibu semua, output dari kegiatan 2 hari kita. Terima kasih sekali lagi atas nama IGI Kabupaten Bogor. Saya haturkan. Saya closing statement sedikit. Boleh Bang. Iya. Bapak Ibu sedikit ya, ini 1 menit ke depan. Pertama Bapak dan Ibu jangan pernah merasa tidak bisa begitu ya. Dicoba dulu ya. Kita tidak melihat ini bagus atau tidak, nggak ada Bapak dan Ibu. Tapi mau mencoba atau tidak gitu ya. Nah, karya terbaik Bapak dan Ibu, ini disebut karya terbaik tuh versi terbaik diri kita Bapak dan Ibu ya. Jangan memaksakan melihat orang lain. Kadang kalau melihat orang lain kita aduh apalagi nggak mau mencoba, kata Kang Yudi ya. Harus mau mencoba. Jadi kami tunggu Bapak dan Ibu hari Jumat. Ini saya nggak tahu nih apakah ada yang sudah mudik, sedang di perjalanan, atau baru mau gitu ya. Nah hari Jumat tolong Bapak dan Ibu simpan karyanya, nanti kita share lagi linknya. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita saling bagikan untuk teman-teman yang lain. Bayangkan 100 karya di batch 1, hari ini akan ada 100 karya di batch 2. Siapa tahu nanti kita bisa berkorespondensi dengan Kemendikdasmen.
terutama BBGP, kemudian kami di Jawa Barat mungkin nanti bisa kita sampaikan. Ini kita punya loh karya RPP guru-guru yang hebat di sini. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi banyak orang untuk terus berbuat kebaikan. Terima kasih dari Kang Dero, Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir batin selama 2 hari ini pelatihan kita belum tuntas sampai hari Jumat, Bapak Ibu. Ada praktik mandiri, mulai besok tidak ada meet seperti ini, tapi praktik mandiri untuk Bapak dan Ibu membuat dan mengumpulkan versi terbaik Bapak dan Ibu di hari Jumat. Mohon maaf lahir dan batin, sukses dan sehat berkah untuk kita. Insya Allah nanti jumpa lagi di batch 3 dengan materi pengembangan LKPD, assessment dan lain-lainnya. Mudah-mudahan saya bisa belajar lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dero. Assalamualaikum. Iya ya, silakan. Mari kita tutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Kegiatan yang sama menimba ilmu, tapi untuk tema yang lain. Makasih Bapak Ibu, selamat berpuasa, insya Allah selamat berhari raya nanti ke depannya. Atur nuhun Bapak sekalian, selamat perjalanan. Terima Kita ketemu kasih. lagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin.